Oke, ya sudah lama kita tidak membahas podcast, Pak ya. Selamat datang kembali di program yang satu ini. Ya, sorry banget gua nggak bikin lagi karena masih ada banyak kesibukan. Tapi udah ada waktu lagi, jadi kita akan bahas mengenai film Mencuri dan Saleh. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya, kita akan memberikan selamat untuk film Mencuri dan Saleh udah mencapai 1 juta penonton. Ini kita udah ditemani oleh dari Bang Eka Kramax. Halo Bang Eka. Halo. Mantap. Minggu anjir. Oke, dan juga ada Bang Onta Jagoan Kancil. Halo, Bang Onta. Halo. Nah, seperti biasa ya, ada raja roasting kita, Raven Putra ya. Wah, Lord Putra Maguire. Lord Putra Maguire ya. Siap. Maaf, saya kayak berasa pemain MU ya. Bangku cadangan lo malam ini lo. Iya, si pintar itu emang tuh. Oke Pak, tapi di sini kita akan bahas Mencuri dan Saleh. Tapi sebelum itu, gue ingin tanya ke kalian yang dari Bang Eka dulu nih. Dari film Mencuri dan Saleh ini, first impressionnya apa sih setelah nonton film ini? Gue pengen tahu nih. Aku cuman pengen bilang satu kata aja. Oke. Mencuri dan Saleh mewah. Itu beneran dong. Itu beneran banget, mewah banget. Serius. Mewah. That's true. Itu aja gue pengen bilang mewah. Nggak mau yang lebay segala macam. Udah bisa menggambarkan semuanya kan. Iya sih, mewah sih, bener sih. Aduh, bener Pak. Kalau bisa dibilang mewah sih, iya sih, mewah dari awal sampai akhir. Apalagi dengan naskah si bagus itu, semasterpiece itu, mereka budgetnya juga baik loh Pak. Awalnya aku nggak ini loh Pak. Awalnya gini, karena aku dari awalnya Mencuri dan Saleh itu aku dapat impresi bagusnya motor film ini dari Bang Onta Jagoan Kancil. Itu langsung oke, Bang Onta kan bilang bagus, oke, gue bilang bagus lah. Karena gue trailernya gue agak sedikit skeptis karena lagi-lagi oke lah, bintangnya Iqbal Ramadan, aduh, Angga Yunanda, aduh, gue agak meremehkan. Tapi setelah nonton patah semua Pak. Bagus. Dan juga Bang Onta gimana Bang Onta? Silakan Bang Onta. Aku buat kalian yang takut ya buat nonton, please jangan takut. Ini beneran bagus kok. Kita beneran nggak mengada-ngada kok. Beneran bagus, serius. Soalnya ya kemarin aku ngobrol sama temanku kan. Ada satu temanku yang masih belum nonton dan aku tanya pendapatnya karena aku pengen tahu sama pendapat masyarakat awam seperti apa kan. Dan dia bilang, aku nggak yakin sih ini bakalan sebagus film-film Hollywood untuk tema yang sama seperti ini. Aku tuh selama 1 jam berusaha meyakinkan dia dan dia tetap pada pendiriannya, dia nggak yakin dan dia nggak mau nonton. Karena dia nggak yakin itu film bagus. Dan ini yang aku takutkan masyarakat Indonesia yang lain juga seperti ini. Jadi please buat kalian jangan takut, filmnya beneran bagus kok. Kalau dari Bang Putra gimana Bang Putra? Dari Mencuri dan Saleh, first impression gimana sih di Bang Putra? Gue mau tahu nih. Sinting. SINTITING Sinting. Kenapa gue bilang Sinting? Karena menurut gue apa ya? Tadi siang banget gue nonton blueprintnya karena gue inget nih hari ini nih mau take kan. Gue nonton dulu blueprintnya tuh. Lihat di belakang layarnya kayak gimana gitu kan. Persis 1 jam full gitu. Oke, fix. Aku nggak salah kalau Mas Angga Bima Sasongko itu sinting, bener. Sinting dan nekat gitu. Karena adegan demi adegannya juga, ternyata tidak cuman ini doang ya, tidak cuma di skrip doang gitu. Adegan balapan, enggak. Itu memakan effort dan memakan tenaga dan waktu yang sangat susah gitu kan. Enggak cuma skrip itu doang gitu. Sampai kayak mikir, aduh, ini kayak kalau di ranked ya, di ranked film-filmnya Mas Angga Dwi Masa Songko tuh beneran kayak tangga naik gitu. Tangga naik dan Ben Jody itu ada persis di bawah itu gitu loh. After Ben dan Jody yang emang benar-benar dia mengeksekusi dari drama Ben dan Jody filosofi kopi ke action gitu kan. Setelahnya baru Mencuri Raden Saleh yang emang benar-benar effortnya luar biasa gila. Gitu, nggak cuma memanfaatkan set yang mewah, pemain yang mahal gitu kan, ceritanya juga filosofis, masuk gitu, enak. Di belakang layarnya juga, aduh, nggak ngerti gua, sinting beneran sinting deh. Untuk scene beberapa scene tertentu aja itu kalau seandainya nggak works, gua nggak tahu deh akumulasinya kayak gimana gitu. Apakah bisa sebagus yang udah dihasilkan sekarang gitu? Aku jadi pengen tahu kalian menempatkan Wiro Sableng itu di top berapa kalau untuk Angga Dwi Masa Songko? Kalau gue itu karena di luar Visinema ya. Gue mikirnya kan karena ada produksi dari Visinema aja sih gitu. Tapi kalau di luar dari Visinema beda lagi gitu.
emang bagus juga untuk se apa set dan produksi segala macam itu juga termasuk yang mahal gitu. Tapi itu out of Visinema, yang gue ranked itu adalah produksinya Mas Angga yang ada di Visinema. Aku malah berani nempatin Wiro Sableng itu di top 5 ku loh untuk Angga Dimas Sasongko. Top 5 Mas Eka ya? Top 5 apa top 4 gitu. Iya. Karena banyak orang yang gak suka kan. Aku seneng kalau banyak orang yang gak suka, sementara aku suka. Banyak saja. Iya. Kenapa ya orang nggak suka, Pak? Itu kan bagus. Ya nggak suka kenapa? Jujur harus diakui ya. Harus diakui kelemahannya ada di CGI sebenarnya. Ya. Harus aku akui. Tapi dari segi penceritaan banyak yang gak suka dengan penempatan kenapa harus ada Bujang Gila Tapak Sakti, harus ada ini, harus ada ini yang terlalu ini. Aku nggak peduli, maksudnya kalau udah menjauh dari lore aslinya, yang udah menjauh dari lore-nya dari novel, terus kenapa gitu? Ini sinema, bukan novel yang diceritain kembali ke film. Karena emang anak-anak sekarang itu butuh sesuatu hal yang original gitu, yang orisinal. Dan dengan Wiro Sableng yang dibikin sama Angga Dimas Sasongko kemarin, dengan cerita yang benar-benar dibedain sama novelnya Bastian Tito, itu menurutku bagus dan enak untuk diikutin. Dan pemilihan cast-castnya, pemilihan tokoh-tokoh yang dalam film itu juga sebenarnya menarik gitu loh. Meskipun banyak yang nggak suka dengan ceritanya karena terlalu mengkhianati sumber aslinya, aku malah suka loh, sumpah. Aku malah suka loh. Aku bahkan ada banyak momen goosebumps di film tersebut, termasuk salah satu yang paling aku ingat adalah kemunculan Ken. Yes, aku setuju di situ. Karena aku ngikutin seriesnya, serius. Pas bagiannya kayak gini tuh kan, yang kayak gini tuh. Dan ya mudah-mudahan kalau ada Wiro Sableng 2 nanti, back gitu. Munculin juga dong cameo si siapa yang setelah Ken yang sempat ngegantiin Ken. Abi Cancer sudah banget ya. Abi Cancer udah meninggal kemarin. Oh, udah meninggal ya Abi Cancer. Iya, Abi Cancer benar. Abi Cancer kalau nggak salah meninggal mungkin 1 tahun waktu pandemi sih, waktu awal-awal pandemi. Itu kalau nggak salah waktu iya kayaknya sih. Baru tahu. Alah. Baru tahu. Atau kalau enggak Tony Hidayat itu. Tony Hidayat masih ada nggak sih? Masih hidup ya, Mas? Udah nggak tua. Tahu aku nggak pernah lihat kabarnya Tony Hidayat. Paling tidak yang berkaitan dengan film-filmnya dulu yang ikonik itu, anjir. Itu suka banget gitu. Nah, kenapa jadi ngomongin Wiro Sableng ya? Ini gue yakin yang komen-komen, oh bang, kan bang bikin salah. Iya, nggak apa-apa kan, kita kan namanya ngobrol, Ya makanya kalau di luar Visinema beda lagi deh. Kalau udah tetap Visinema ya ini gitu. Gininya aku suka banget. Wah, masih mau lanjut nih. Selendangnya itu loh, aduh. Aku sih bidadari itulah. Bidadari Angin Timur. Istrinya Vino G. Bastian, Pak, itu aduh. Ya, Bidadari Angin Timur. Gak peduli itu istrinya siapa, pokoknya itu suka. Oke, Pak, tapi kita kembali ke Munjul dan Saleh, Pak. Tapi di sini aku mau curhat sedikit, Pak ya. Di film ini ketika aku nonton di bioskop, entah kenapa penontonnya semua cewek-cewek, Pak. Ya wajar. Iya. Wajar sebenarnya. Karena dari case-nya siapa yang cewek-cewek mana yang nggak mau ngelihat Angga Yunanda, Iqbal Ramadan, Ari Ilham. Kalau misalnya yang muncul di situ, coba bayangin ya dalam theater of mind kalian. Coba bayangin kalau case-case-nya mencuri Raden Saleh, misalnya saya, Mario, Putra, mana ada cewek-cewek yang mau datang nonton? Wah, ini orang siapa? Siapa nih yang dalam frame nih? Siap-siap obat kejang, obat step, semuanya kalian bawa ya, bioskop ya. Ya. Kita takutnya ada kejang-kejang, kami tidak tanggung jawab gitu kan. Aku sebagai cowok pengen ngelihatnya jujur Iqbal Ramadan dengan Rahel. Ih, baik. Aku Rahel sih, Pak. Aku Rahel, Pak. Kalau Iqbal mah udah kenapa ya? Aku tuh suka sama Iqbal Ramadan. Maksudnya suka dengan personalisasi dia sejak dari CGR. Suka banget. Sampai sekarang, sampai waktu Dilan, suka banget sama dia gitu loh. Terus ngikutin, nggak semuanya juga sih ngikutin kesehariannya si Iqbal Ramadan ini. Entah kenapa aku tuh suka dengan cowok-cowok yang
apa namanya yang smart gitu loh. Maksudnya pengen banget jadi seperti dia, jadi kayak seperti dia gitu. Atau kalau misalnya nanti aku punya anak, aku pengen anakku itu jadi kayak mirip bisa jadi seperti dia personalisasinya gitu. Oh, becoming a role model gitu ya. Jadi role model. Ini nih orang yang kelihatan smart nih. Kelihatan banget smartnya gitu. Apalagi pas dia dapat peran sebagai seorang pelukis kan. Anjir cocok, nggak ada komplain sama sekali waktu di awal dia membuka film. Iya. Bagus Di banget teaser awal lagi. tuh ya, di teaser awalnya dia di shot close up sambil ngelukis tuh, aduh, kenapa mesti gondrong si Bal gitu kan? Itu tuh benar-benar kayak apa Kamera pelukis banget tuh gitu. kamera works-nya itu manjain mata, udah langsung manjain mata. Anjir, Iya. digituin. Ini Segini lagi kan? Ya segini lagi kata-katanya, segini lagi gitu. padahal fun fact-nya ini adalah DOP debutan. Lupa Debut namanya. dong. Ini film Debut. pertamanya DOP. Iya. DOP-nya itu debut kalau nggak salah, itu debut. Dan dia masih muda juga, gila Iya. men. Itu wow. Gokil. Anjir. Jadi Indonesia nggak kekurangan talenta. Enggak. Mereka cuma gak dikasih kesempatan aja kadang. Iya, kesempatan. Dan Indonesia gitu itu loh. sebenarnya kekurangan apresiasi. Nah, Benar. setuju Benar. sekali. Iya. Itu aku Setuju bilang ya. sekali. Ketika semua orang, bahkan ketika aku melalui Yohanes Vendrian nge-review film Mencuri Raden Saleh terus dibilangin bagus, ketika film Indonesia dibilang bagus, selalu diidentifikasikan dengan endorse, Aduh. duit dan segala macam. Padahal gak mesti Please. semuanya digituin. Maksudnya serendah itukah kalian menilai karya seni kita gitu loh. Gini, Bahkan waktu beberapa hari setelah tayangnya Mencuri Raden Saleh, aku tuh sempat, ya ampun masa baru 300.000 Iya. Aku kaget loh lihat jumlah Kaget. penontonnya. Kok dikit banget. Bahkan ke dalam hati ya, bangsatin semua penonton. Lu nonton apa sih selama ini sebenarnya? Film bagus seperti ini nggak mau nonton. Lu nggak mau ngeluarin duit untuk Aku nonton mau film ngomong, bagus ini. aku mau ngomong sopan nanti. Aduh, gimana ya kan? Saya kan sopannya kan Serius, gua sampai kebangetan ya. kesel itu maksudnya. Bener. Yang pertama, kenapa alasanku sampai menggebu-gebu itu? Yang pertama, para case-nya itu menjanjikan. Yang kedua, secara tema, ini adalah tema yang sebenarnya bukan murni baru, tapi ini adalah tema yang fresh gitu loh. Di antara tema-tema yang lain yang sering diangkat, horor, superhero, itu udah menjadi sebuah tema-tema yang sudah lumrah dan biasa banget ketika Udah banyak yang pakai. rumah produksi menggarap film heist yang seperti ini. Terus dikerjainnya benar-benar effort banget dan ternyata hasilnya juga memuaskan. Ini deserve untuk lebih daripada apa yang pernah ada, yang ya bahkan deserve daripada yang sudah memecahkan rekor. Kalau aku bilang, menurutku ya, deserve daripada yang pernah memecahkan rekor itu. Tahun ini yang memecahkan rekor. Ampun, ini bagus banget. Memang ada beberapa titik anti klimaks dalam film, tapi itu tidak membuatku merasa, itu tidak membuat kepuasan hatiku untuk menikmati film itu menjadi berkurang gitu loh. Anjir, kenapa harus begitu? Apresiasi para penonton kita, giliran film-film Marvel ya dipuja-puji kayak dewa. Iya. Aku ngerasanya kalau film-film kayak DC atau Marvel itu lebih ke hype, kayak ngerasa belum keren kalau belum ikutan nonton gitu, paham gak sih? Ya. Jadi kayak obrolan buat topik jelas. aja, belum tentu mereka beneran suka. Jadi lebih kayak Bahan pengen obrolan tongkrongan. iya, bahan obrolan tongkongan. Jadi harus wajib nonton, lebih kayak gitu aja sih. Aku malah Kasiannya. menggolongkan mereka jadi FOMO aja gitu, FOMO dengan hype film-film superhero Marvel DC. Udah nandain tuh kemarin pas mereka mau press screening 17 Agustus itu, dan cuman tayang di beberapa bioskop kota besar doang ya. Kekecewaanku di situ tuh. Gue pengennya kayak gue ngimpiinnya pas sebelum itu diumumin drop di bioskop gitu kan 17 Agustus. Ayo. Kepengennya gue tuh adalah 17 Agustusan gue kelar ngikutin upacara, udah gue pengen nonton itu siang sampai sore gue pengen nonton itu, udah gitu, that's it. Nggak masuk. Aduh, gue ngapain habis upacara, masa pulang tidur gitu, nggak asik banget gitu. Ngikut lomba juga enggak gitu kan. Kayak gitu. Ya kayak aduh, gue kecewa kenapa gue pengen banget early screening tuh masuk gitu. Gue pengen nonton duluan gitu. Karena emang dari aku pribadi hype-nya memang udah setinggi itu. Bukan karena cast, tapi aku ngelihat dari teaser dan trailer itu udah mahal, coy. Itu udah mahal.
lukisan itu tuh sejarahnya, waduh. Dan pas satu lagi Pak, dari segi promosinya mereka, trailer, teaser itu tidak mereveal semuanya Pak. Bahkan kita sebagai penonton tuh nggak tahu ini ending bagaimana. Ternyata banyak plot twist Pak, itu bangsat sendiri gue anjir. Skripnya aku apresiasi Skripnya tuh. bagus. Keren. Keren. Ah, 2,5 jam sedetail itu. 2,5 Dua jam. setengah Itu jam. itu yang aku pengen. Makanya kalau bikin cerita selagi itu mendetail dan emang penting semua, ketika udah masuk praproduksi jangan dipotong gitu. Jangan dipotong, nanti takutnya ada pas udah full gitu kan, nanti ada yang ngegantung lah, ada yang ambigu segala macam gitu. Nah, yang kayak gini nih, yang begini nih, yang kalau dari gua pribadi gua sukanya gini. 2,5 jam memang beneran detail dan nggak ngantuk gua. Dan Nggak fun fact-nya, film ini adalah film kedua sepanjang hidupku yang membuatku berhasil nahan kencing. Setelah film The Batman. The Batman. Iya. The Batman itu buatku nahan kencing banget. Waktu udah mulai masuk pertengahan itu udah mau kencing banget. Cuman bela-belain untuk nggak kencing. Udah nanti aja keluar gitu. Gila, kandung kemihku itu bahaya nih sebenarnya. Bahaya sebenarnya sih. Bahaya Banget sih. sebenarnya. Terus masuklah Mencuri Raden Saleh. Anjir, aku juga benar-benar sampai nahan. Bahkan Spider-Man No Way Home yang durasinya juga lumayan panjang, itu aku sempat ninggalin ruangan bioskop itu untuk kencing itu. Spider-Man No Way Home ya, yang aku benar-benar fans sama Spider-Man. Nggak sampai segitunya. Mencuri Raden Saleh bikin aku nahan kencing, sialan film. Filmnya padat banget ya, plotnya itu kerasa padat banget. Jadi kerasa kayak kalau ditinggal sebentar kayaknya bakalan ini nih. Emang sih padat. Motivasinya itu loh, ya motivasi mereka tuh diceritain jelas semuanya. Karakternya hidup semua, itu yang paling aku suka sih. Aku kalau nonton film lebih Yes. ke fokus ke karakter, aku tipenya kan, dan gila karakternya hidup semua, menarik semua. Gua adalah fans ya Akrihat. Gua baru tahu dia itu main di Wiro Sableng. Kan Bang Otak ngomong, dia main di Wiro Sableng. Jadi siapa? Oh, jadi ini ya, yang pendekar perempuan siapa namanya? Rara Murni. Rara Murni. Iya. Gua baru tahu itu Akrihat, Pak. Aduh. Alasan tertinggiku nonton Mencuri Raden Saleh awalnya itu ya Agni Hak gitu kan, karena aku di trailernya lihat dia pakai gaun merah cantik banget. Terus aku tahu ini bakalan ada adegan berantem gitu kan. Ada Reza Hilman juga gitu kan di trailer, jadinya itu alasan gue sih. Tapi begitu nonton film aku malah tertariknya sama karakter yang lain gitu kan. Ya. Gofar ya. Gofar, aku nonton Gofar. Aduh. Lah orang bapaknya juga sama. itu dialog yang lengket sampai sekarang tuh di kepala gue tuh. Ih, bapaknya sama. Iya. Ini Gofar kampret emang. Itu waktu adegan aduh kepencet, astaga. Gak pencet anjing. Kebayang. Goblok banget lagi. Sumpah goblok banget. Gofar. Itu salah satu yang bikin filmnya itu nggak kerasa capek sih. Aku kan kadang mikir kalau misalnya plotnya padat, ceritanya bener-bener pacingnya bagus banget. Kadang kalau 2,5 jam kita kerasa capek kan. Cuman gara-gara beberapa komedi yang dilontar-lontarkan itu, Gofar bikin filmnya kerasa enteng, kita nontonnya nggak capek gitu loh. Ya, benar sekali. Setuju. Kecuali The Batman, Pak. The Batman kan cuma serius tuh. 2,5 jam aman, Pak. Gak kenceng kemana-mana. Dia bedanya kalau The Batman itu dia kan menimbulkan antusiasme untuk mengungkap plot plot cerita dari si The Riddler ini. Kita kan sebenarnya udah tahu The Riddler pelakunya, cuman kita mau tahu plot rencananya dia mau diapain si Batman ini sama si The Riddler. Bukan menyembunyikan misteri siapa pelakunya ya. Kita udah tahu pelakunya The Riddler, tapi dalam sepanjang filmnya itu yang kita nggak pengen ketinggalan itu adalah dia ngejebak Batman sampai sebagaimananya sih kayak gitu. Jadi emang kita nggak, jujur aja udah 2-3 kali nonton waktu itu nggak pernah ngantuk sama sekali nonton The Batman karena narasinya juga padat, dan ya itu dia tadi yang aku bilang. Nah, beda lagi nih dengan Mencuri Raden Saleh nggak apple to apple ya untuk ngebandingin, cuman pengen ini aja karena sesama durasi film yang lumayan panjang. Kalau Mencuri Raden Saleh itu ya sebenarnya yang dibilang sama Fahmi tadi, itu kita dibuat enteng gitu ngikutinnya, nggak ribet-ribet amat. Belum lagi
rencana pencuriannya itu sangat down to earth. Maksudnya semua yang bisa kita pikirkan, apa yang kita pikirkan juga ya kepikiran sama mereka. Karena emang mereka pada dasarnya bukan komplotan yang udah mahir, bukan profesional, bukan pencuri profesional seperti Danny Ocean dan kawan-kawan, Money Heist dan film-film yang lainnya yang emang bener-bener mereka adalah komplotan mafia yang udah profesional, yang memang mereka kriminal. Ini bukan, ini mereka mahasiswa yang bisa melakukan segala macam hal kekonyolan gitu. Mereka terinspirasi dari game PUBG untuk ngelakuin pencurian. Anjir, itu emang kejadian nyata. Maksudnya gue juga pengen apakah mungkin aku bisa melakukan hal tersebut gara-gara game PUBG juga, sampai salah pencet dan segala macam. Sampai ide membawa senjata ala Scar-L itu aja tuh nggak kepikiran sama gue loh. Gue pikir emang cuma nyusup doang, tutup pala udah gitu ya kan, paling balok gitu. Ini bawa senjata Scar-L dan itu kayak airsoft gun. Kayak astaga, kepikiran gitu. Ya Tuhan. Aduh. Rencananya kita sebagai orang-orang awam pun bisa mengikuti gaya profesional amat, kan mereka juga masih newbie sebagai perampok gitu. Itu bagus sih. Bagus. Iya. Mohon maaf, selama film-filmnya dia, di film dia itu ya karakternya sebagai petarung, gak ada karakteristik yang bisa bilang menonjol. Mohon maaf, itu filmnya template banget. Bahkan di Ben and Jody kemarin, ya biasa, gak ada pengembangan karakter yang bisa dibilang menarik, gak ada. Tapi di satu ini, Pak, di Menjuran Saleh, dia sebagai petarung, dia ada sifat yang bisa dibilang tuh sebagai cewek manis ada. Bisa Pak zaman situ Pak. Kaget gua anjir, bisa jadi cewek manis, bisa jadi pacar si Piko, si Iqbal ini bisa. Lucu ya, manja-manjaannya lucu, cute ya, adorable banget, gemes. Gemes. Itu gua nggak nyangka tuh. Ditaruh karakternya yang bisa manja-manjaan lah kan. Gue kira sangar ya petarung ya kan, Nggak cocok ya, aku lihatnya agak gimana gitu. Tapi lucu gitu kok. Menggemaskan ya ternyata ya. Tapi aku justru menempatkan itu sebagai sebuah poin plus untuk Agnini, karena selama ini perannya Agnini itu terlalu manly. Iya. Serius. Terlalu manly. Nah, Angga Dwi Masa Songko berhasil menggali sisi feminismenya dia gitu. Dan tanpa mengurangi kesan manly-nya dia emang seorang atlet. Dari plotnya juga emang sama, dia atlet silat. Udah spoiler warning kan ini. Atlet silat, terus ketika dia bahkan ketika dia sempat emosi ngedorong si Piko, terus tiba-tiba berubah jadi manja, ya emang seperti itu. Maksudnya sebagai seorang pacar gitu. Dan jujur itu aku suka dengan penggalian karakternya si Agnini Haq ini. Itu bagus banget sebenarnya. Selain dapat sisi adorable-nya, sisi manly-nya juga masih tetap ada. Kita nggak kehilangan Agnini Haq-nya gitu. Jadi aku distraksi buat kamu gitu. Jadi aku distraksi buat kamu. Enggak. Jadi sama emang iya. Emang iya. On that film. Jadi aku distraksi buat kamu. Bukan. Iya. Tiba-tiba. Gua kalau di posisi Iqbal sih udah takut kaki udah nyampe sini gitu kan. Kaki udah nyampe di sini udah takut gue. Enggak, masalahnya adalah Angga Dwi Masa Songko itu berhasil membangun adegan itu senatural itu. Iya. Ada sense of comedy yang keluar gitu dari caranya Mas Angga ngembangin karakter yang dia punya untuk film itu gitu. Sama sekali nggak ada kesan kaku dari setiap obrolannya, bahkan obrolan yang receh-receh seperti itu nggak kaku sama sekali. Itu yang gue suka sebenarnya dari ini semua, dari Mencuri Raden Saleh. Itu dialognya itu anjir bagus banget, natural. Bagaimana kita ngobrol seperti biasa. Yes, dan lahirlah jargon Hainyet gitu. Gara-gara film ini. Nah, ini. Aduh, itu pengen aku pakai jargon itu. Saya kan logo monyet kan. Iya. Keraya. Monyet ya. Aduh. Ya bener Pak, itu semua karakter bisa dibilang hidup. Tapi aku sebagai karakter yang bisa dibilang banyak banget ke jokes tuh si Gofar. Karena aku lihat di aktor ini kan tampan Pak ya. Aku sebagai cowok ngeliat dia di portofolio tampan nih orang. Tapi di film Menjulang Saleh ini dia sebagai karakter yang bisa dibilang banyak jelamatan, bisa dibikin jelek gitu loh. Bisa Pak, wardrobe-nya bagus sih, bagus banget.
Iya, mainnya sama mesin, sama oli, sama ya perintilan-perintilan itulah gitu kan. Sesuatu yang sangat teknikal sebenarnya. Teknikal, iya. Dan that's why kenapa aku bilang film ini mewah. Mewah. Mewah banget. Dia pas di shot lagi motong besi keren gitu. Keren Pas banget. Keren. giliran megang airsoft gun-nya kocak. Aku pencet lagi. Giliran megang airsoft gun-nya kocak. Kacau tuh orang tuh. Aku suka loh product placement-nya waktu Gofar makan Oke. itu. Oh Right. iya. Right. Ya, Gue pengen ngobrolin itu juga product placement. Sorry tuh saya buat penggemar Gatot Kaca. Sorry buat sorry. Oh, no, Sorry, aku Bu. juga ini salah satu protes yang aku keluarkan kan soal Gatot Kaca kan product placement-nya kan. Aku pengen ngeluarin unek-unek Gatot Kaca Satria Dewa Studio belajar product placement dari film ini. Product placement-nya Ini good. product placement-nya banyak tapi smooth banget semuanya. Gak mengganggu. Bahkan yang waktu Gofar makan salah satu produk itu ya, itu di bawah ada berserakan banyak, itu juga bikin Itu ada story-nya kan, ada story-nya. Berarti kita itu. waktu adegan itu, oh berarti dia udah melakukan ini udah cukup lama waktunya gitu kan. Karena itunya ada banyak dan ada story yang ingin disampaikan juga. Itu bagus kok. Bagus banget nge-shoot gila. produk yang enggak ya, nge-shoot produk yang udah enggak rapi lagi wujudnya itu bagus loh. Ya kan? Bagus loh. Bungkus-bungkusnya doang. Iya, Nggak cuma iya. nge-shoot makanan dalam kemasan yang masih rapi aja, enggak. Itu dengan berantakan kayak gitu Iya. tuh bagus loh. Bagus. Bahkan Iya. kalau misalnya kalian notice itu di bagian banner-banner itu Iya. apa namanya, di bagian signboard itu juga banyak iklan di situ yang nongol. Banyak. Tapi Banyak. kamera works-nya itu tidak berusaha untuk fokus ke situ gitu, dibiarin aja menjadi sebuah Easter egg atau product placement, sama seperti yang dilakukan sama untuk fans-fans MCU nih ya. Itu ada banyak banget product placement di film-filmnya. Asal kalian tahu banyak banget product Ada banyak placement. banget. Tapi itu semuanya halus dan kita nggak kerasa gitu. Padahal sebenarnya ada product placement yang paling kalian ingat pasti adalah ketika adegan Tony Stark di film Civil War. Yes. Itu Oh, product iya. placement. Ya, FedEx. Tapi dimasukin ke dalam plot dan dibuat lucu-lucuan. Nah begitu yang dilakukan sama Mencuri Raden Saleh. Waktu dibuang tuh bungkusannya, gila gokil, ternyata dia sudah nyemil banyak banget. Itu ada kali 2 kotak tuh, gue hitung-hitung tuh kayaknya tuh. 2 kotak itu. Itu nggak batu Gila, batu gua- gitu. Itu kerasa enak sih. Aku waktu adegan itu aku jadi kerasa pengen beli Bener. produknya, jadi Iya. kerasa enak. Jadi work banget, itu sukses banget sih. Nyampe Enak gitu, banget product dia, placement-nya iya. nyampe. Aduh. Enak banget dia ngunyahnya gitu. Kayaknya udah habis 2 kotakan lebih gitu. Semoga ini bisa menjadi sebuah portofolio yang bisa dibuat, yang bisa dipelajari sama film-film seperti misalnya kayak Satria Dewa Studio gitu ya. Kalau misalnya mau ngegarap lagi dan memang butuh yang namanya Iya, product temen-temen yang placement, lain. memang ada pasti dalam setiap film, pasti ada. Karena apalagi untuk yang berbudget besar dan gede kan, fantastis Jelas. kayak Gatot Kaca itu emang ya wajar, kita wajarkan kalau ada product placement. Cuman Eksekusinya harus bagus lah. eksekusinya, Ya, benar, the way-nya, eksekusinya. caranya. Itu bagus, harus paling tidak lebih baik daripada Mencuri Raden Saleh lah. Soalnya gini loh, bukan apa-apa ya buat kalian para perusahaan yang ingin masukin product placement. Kalau misalnya eksekusinya nggak bagus, kita juga jadi males ngelihatnya. Benar. Kan tujuannya iklan itu kan pengen menjual produk kan. Justru kalau misalnya Iya, produknya lurus nggak aja dimasukin secara mulus, justru ngeselin. Kita justru nggak tertarik sama produknya, kita justru jadi kesel ya gitu loh. Bener banget. Karena lagi-lagi ini Pak, yang kita tonton ini adalah sebuah film cerita Pak ya, dan bagaimana agar supaya product placement itu tidak merusak vibe-nya penonton. Ya jangan terlalu fokus Yang merusak kameranya. pengalaman. Ya Ya. itu dia. Ya, kita jadi berasa agak keluar dari filmnya gitu ya. Padahal kan kita berusaha untuk masuk ke situ. Ya udah, tapi di sini ya bagus-bagus penjelasannya juga, product placement-nya smooth lah ya, smooth lah, gak banyak Smooth orang banget, gila. protes. Tapi ini ya, menurut kalian, gue pengen tanya nih, dengan villain utama di sini itu siapa namanya? Si Permadi, Permadi. Pak Permadi. Permadi di sini. mantan presiden dong, Mantan mereka presiden aja. fokusnya sebesar itu, gila. Gua angkat tangan Pak, sumpah. Temanya bahaya, sumpah, bahaya. Mantan presiden anjir. Gue kira Om Tio itu di awal trailer dia adalah seorang kolektor lukisan udah gitu. Iya benar, Sama sama dong. Sekalian juga mafia gitu kan, mafia dan juga dia kolektor lukisan. Udah pas ngeliat ininya sinopsisnya mantan presiden. Aman nggak ya gitu? Aman nggak nih ya kan? Ternyata aman banget gitu. Kan gue mantan presiden gitu kan. Aduh gitu. Aduh, Pak Permadi mantan presiden. Udah deh balikin jadi kolektor aja udah aman. Udah aman banget itu yang jadi kolektor sumpah gitu kan. Tiba-tiba mantan presiden. Kacau. Villain itu.
Itu kaget loh, Pak. Itu suatu hal yang berani loh buat untuk film loh ya, Pak. Makanya, makanya, aduh, nggak ngerti gue, ketakutan. Dan mohon maaf, Pak, aktingnya bagus, ngeselin, dan juga kita sebagai fans juga Tio mah, iya. kesel banget ini orang ini. Om Tio mah dapat banget. Semoga Tapi ya kalau di film. tapi kalau aku sih sebenarnya menempatkan apa namanya Om Tio Pakusadewo itu untuk perannya ya, lebih ke perannya ya, Permadi itu sebagai poin terendahku sebenarnya untuk film ini. Jujur aja. Karena kesan dia sebagai mantan presidennya itu nggak dapat sama sekali di aku. Terus sampai menimbulkan kesan bahwa sebobrok apa sih negara ini sampai bisa milih seorang presiden seperti ini, Iya sih. kayak gitu, kayak apa iya dia mantan presiden, kayak menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap apa iya dia mantan presiden, kayak gitu loh, tidak berhasil meyakinkanku kalau dia adalah seorang presiden gitu. Tapi kalau untuk soal aktingnya sih itu di luar dari akting ya. Kalau Iya, di luar dari acting, di luar dari acting dan segala macam itu dia dapat, dan emang dia bisa sabet apa sih Om Tio itu emang bisa membabat habis semua peran yang seperti itu. Cuman agak miss aja di aku jadi sempat lost connection gitu dengan mantan presiden apa. Iya sih, mantan kayak agak kurang ada mantan presiden yang sebobrok ini sih. Maksudku Mm-mm. kesan mafianya kelihatan banget. Kesan Banget. mafianya kelihatan banget. Cuman iya untuk tapi ya kalau memang di dunianya ternyata memang seperti itu parah banget sih. Iya makanya berhasil menggiring theater of mind-ku mengatakan bahwa sebobrok apa sih negara ini sampai bisa memilih presiden seperti ini, kayak gitu. Kayak aku tidak pernah ngelihat ada wibawa seorang mantan presiden sedikit pun dari karakter ini gitu loh. Lebih ke arah mafianya doang, kayak ya itu dia tadi bener, lebih ke arah kolektor lukisan yang jahat yang penuh dengan apa namanya keinginan untuk mengumpulkan atau Ya, hasratnya mengoleksi dia tuh. itu semuanya, mengoleksi karya-karya seni yang mahal gitu, kayak gitu doang sih yang aku tangkep. Kalau untuk narasi tentang dia sebagai mantan presiden itu nggak berhasil aku tangkap. Makanya itu aku tempatkan sebagai salah satu nilai yang agak minus buatku ya dari film ini, si Permadi ini gitu. Malah aku lebih senang, aku lebih dapat sama anaknya yang playboy. Rama ya? Rama. iya. Aku, Muhammad Khan. oh my god. Muhammad kan ngeselin banget anjir di sini. Ngeselin. Ngeselin banget, Itu ngeselin banget. lebih dapat ya. Lebih dapat kalau untukku lebih dapat dia. Dia juga, aku juga kaget sih ketika dia dijadikan sebagai karakter yang tipikal playboy seperti itu gara-gara gini. Aku pertama kali lihat si Muhammad Khan ya namanya. Aku pertama kali lihat si Muhammad Khan itu main film itu di Kucumbu Tubuh Indahku, yang which is sepanjang film aku sangat-sangat susah untuk mengerti dialognya karena sebenarnya isinya berbahasa Jawa. Iya. Nggak ngerti. Dan apalagi nggak ada translate-nya kan. Tapi paling tidak di film itu dia kan orangnya yang kemayu, yang terlalu feminin. Di sini dijadiin sebagai playboy, jadi kayak kebanting gitu apa yang aku lihat. Ini Image-nya udah ada gitu ya. Tubuh Indahku kok Udah tiba-tiba dikembalikan. Iya, Ya, sudah ada dikembalikan. stereotip sendiri sama si aktornya. Tapi tetap berhasil. Narasinya berhasil dibangun dengan baik untuk dia. Padahal dia baru nongol beberapa di second act deh kalau nggak salah. Iya. Mm-mm. Yes. Aku suka banget itu bagian astaga waktu Agni sama Rama Pikonya jealous di belakang. Si Gofar cuma ngetawain doang. Astaga itu aku suka banget. Rame banget. Cewek lo boleh juga tuh gitu. Jangan disikat gitu kan. Sikat. Oh ya Pak, tapi untuk jokesnya Gofar di sini itu menurut gua tuh mengikuti zaman sekarang ini, mana itu nggak terlalu monoton dan kayak terlalu kayak bahasa Indonesia baku banget, nggak ada Pak. Itu yang gue suka jokesnya itu loh. Enggak. Ngena di anak zaman sekarang tuh ngena. Makanya aku bilang Umay tadi, memang anaknya kayak gitu by the way. Iya. Setelah aku lihat Twitternya Umay ternyata dia anaknya kayak gitu. Jadi aku ngerasa semua karakter yang ada di sini 6-6-nya itu dibangun karakter sendiri. Cuman kayak Gofar doang ini lebih ke menaiki karakternya Umay. Aku ngerasa kayak gitu. Soalnya aslinya emang kayak gitu ternyata. Oh, oh alah. Berarti natural Pak ya kalau misalnya dia seperti itu ya.
tinggal sikat aja udah. Dan dialog skrip dialognya ya memang sangat membantu naturalnya ini adegan setiap adegan di film ini. Dari skripnya memang benar-benar dibangun senatural mungkin sepertinya. Itu yang aku suka sih sebenarnya. Kerasa banget dialog remaja zaman sekarang. Kerasa. Dan ketika beralih ke adegan di circle-nya Permadi pun juga, atau circle ketika membangun interaksi antara ayah dan anak, ketika antara Piko dengan bapaknya, itu juga kerasa natural, kayak kita bicara lagi ngomong dengan bokap dan kayak yang kayak gitu. Depresifnya juga dapet si Piko. Iya. Tapi Pak, gue sebagai fans DC ketika melihat adegan itu, gue masa kayak melihat Barry Allen sama bapaknya Pak di situ Pak, kayak callback lagi. Oh iya, ini bersih banget sama Barry Allen sama bapaknya nih, bagus. Ketebak. Dan juga itu Pak, apa dalam arti bapaknya sama namanya yang pernah main di sinetron Tetangga Masa Dwi Sasono. Dia yang jadi raja di Wiro Sableng. Iya. Nah ya, Raja Sableng. Di sini dia pernah jadi bapaknya ngena Pak. Dan arti meskipun dia nggak ada adegan flashback dia pernah sama si Piko dan kerja seperti apa, nggak perlu di build up seperti itu. Tapi di sini secara adegan, secara naskah pun dia ada kedekatan, ada chemistry dengan si Piko ini Pak. Itu ngena sih, ngena. Itu yang gua suka di sini, dimana mereka dari naskah aja mereka bisa membuild up dua karakter ini seperti itu. Nggak perlu dijelaskan dari flashback segala macam, nggak perlu. Itu aja udah menunjukkan wah dekat bapak dan anak, bagus. Kasihan si Piko ini ya kalau dipikir-pikir ya. Iya. Dari semuanya kayaknya dari semuanya background yang paling dibangun jelas tuh backgroundnya si Piko ya. Kita masih belum tahu si Ucup itu siapa, maksudnya latar belakangnya Ucup. Bahkan si Vela pun kita cuma tahu orang tuanya sibuk udah gitu doang kan. Dan si Tuk-Tuk sama Gofar ya kita lihat hubungannya sama ayahnya udah gitu doang. Kalau si Ucup ini Piko memang benar-benar dalam banget sama semuanya. Piko, tapi digali sampai bokap-bokapnya. Iya. Jadi gitu pada intinya Piko itu dijadikan sebagai karakter yang membangun inciting apa namanya istilahnya dalam film itu, yang dialah yang menjadi penggerak plotnya gitu, sehingga kita nggak bisa mundur. Dan memang kalau bisa dibilang sebenarnya karakter utama dari film ini adalah si komplotan ini, nggak bisa dilepasin dari satu. Kalau ada kurang yang satu kayak ada kurang gitu. Cuman si Piko inilah yang menjadi tokoh utamanya lah. Tokoh utama, penggerak plot film ini bergerak maju gitu, nggak bisa mundur lagi. Inciting incident dari dalam sebuah film. Nah, Piko yang memegang peran itu dan itu berhasil. Malah yang gue kaget adalah ketika dijadiin sebagai plot twist. Wow, parah sih. Parah. Plot twist yang di terakhir kan? Iya. Tahukah teman-temanku semua bahwa di plot twist yang terakhir itu mengingatkan saya dengan scene yang ada di Fast and Furious kelima. Aku belum nonton itu. Serius. Di Fast and Furious yang kelima. Siapa ya? Yang ini The Rock pertama kali main ya? The Rock pertama kali itu. Itu kan, iya, itu kan maksudnya cara mereka memindahkan lukisan dari mobil satu ke mobil yang lainnya itu kan sama kayak si Dom memindahkan brankas dari mobil satu ke mobil yang lainnya gitu. Dan The Rock itu sama dengan Dwi Sasono, tapi mereka jauhnya kan si Piko kan ngadepin bapaknya, kalau si Dom kan ngadepin polisi yang jadi temennya setelah itu gitu loh. Makanya kayak kok aku ke ini ya, ke callback sama adegan itu ya gitu kan, pas lihat adegan terakhir itu. Cuma bedanya itu siang, ini malam hujan, udah gitu. Kalau aku sih ada beberapa adegan yang membuatku callback. Apalagi pada saat adegan ketika si Vela dengan Ucup berada di meja judi lagi main ini. Wow, iya. Lagi main apa sih, blackjack ya atau apa sih itu? Nama permainannya itu membawa aku callback ke film-film apa namanya, gambling, film-film Cina yang lupa juga. Zaman dulu banget ya, benar-benar. Bener. Pasti di terakhir pasti dia bakalan ini. Bener. Dan anehnya kenapa aku, padahal aku udah tahu ya. Aku udah tahu endingnya kayak gimana. Kenapa aku tetap tepuk tangan nih ya? Itu karena berhasil membangun suasana yang membawa kita para penonton itu ikutan. Iya benar, Chow Yun Fat. Lupa judul filmnya apa.
Nah, Itu membangun kan? suasananya bener-bener bagus dan membuat kita itu jadi bisa ikut dalam permainan itu, dan ketika di akhir dibuat seperti itu, oh gila, kita langsung jadi otomatis tepuk tangan sendiri gitu. Padahal kita udah tahu dari awal ini bakalan seperti ini kayak ini, dan emang bener kayak gitu. Gua masih gak paham, Pak. Jujur aja, gua masih gak paham. 3 kali nonton, gua gak paham di akhir-akhir, Pak. Yang bapaknya kan diancam Kenapa kan? tuh? Bapaknya diancam kan? Diancam kan sama Permadi kalau ya dia nggak akan bebas karena anaknya juga dihasut sini, Pak. Terus dia dibebaskan. Why? Kenapa gitu loh? Itu yang gua langsung mikir, lah aku dibebaskan. Kan dia diancam di penjara, kok dia dibebaskan di akhir-akhir film? Kok kenapa? Itu ada bisa jelasin nggak itu? Aku sih nangkepnya itu bapaknya dibebaskan hanya untuk misi itu aja gitu loh. Dia punya batas waktu tertentu untuk menyelesaikan misi itu. Kalau misalnya misinya berhasil, dia bisa bebas. Kalau misalnya enggak ya Ya. dia balik lagi gitu. Ya, dan misinya ya lukisan itu. Lukisan itu. Lukisan itu misinya. Aku malah menganggap itu memang sepertinya dibuat seperti itu untuk menjadi bahan perbincangan. Untuk menjadi bahan Emang sengaja ditinggalin ya. untuk nimbulin teori-teori. Nah, aku gara-gara ending itu aku jadi punya teori. Dia kemungkinan dibayar sama orang lain untuk dibebasin untuk mencuri lukisan tersebut dari rumahnya Permadi. Cuman orang yang dibaliknya si siapa namanya, nama bapaknya Piko? Lupa. Aku lupa sih. Pokoknya namanya si bapaknya Piko ini dibebasin sama orang lain, orang besar yang lebih besar lagi yang lain, yang mungkin seterunya Permadi untuk nyuri lukisan Raden Saleh. Maybe seperti itu. Jadi itu dijadikan plot twist dan itu belum keungkap. Makanya ada potensi sequel. Itu karena di adegan penjara aku agak lupa ingat lagi gimana pembangunan dialognya waktu ketemunya Piko dengan ini. Kalau nggak salah ayahnya bapaknya Piko itu sempat bilang kalau dia punya kenalan kan. Saya punya agak kenalan lupa gitu. pengacara. Ada kenalannya kan kayak gitu. Nah, orang ini kayaknya dibiarin semisterius itu dan itu bakalan keungkep di film kedua. Dan dialah yang menjadi dalang pembebasannya si bapaknya Piko Ayahnya ini, Piko. tapi dibuat untuk menjadi pelaku atau pemimpin komplotan lain untuk untuk mencuri lukisan Raden Saleh yang ada di rumahnya Permadi. Rumahnya ini Permadi gitu. Dan itu cukup masuk akal karena sebenarnya plot rencana pencurian Raden Saleh itu sebenarnya otaknya itu mastermind-nya sebenarnya bukan Piko, tapi mastermind-nya ada di bapaknya si Piko. Itu bagian dari rencananya. Ya karena kalau ada yang ingat yang ngejemput ayahnya Piko, gua rasa itu bukan orangnya Permadi. Iya. Gua rasa ya, karena beda orang gitu. Dan itu sempat di-shot walaupun beberapa detik sempat di-shot. Benar. Nah, aku nangkepnya di Beda situ. orang. Ini bukan dari kubunya Permadi. Jadi ini bercerita tentang komplotan nih. Aduh, aku mengharapkan ya. Om Raisa Hetapi, sumpah. Yang Beneran. Setelah denger tadi Om Reza Hetapi, sumpah Om Reza Hetapi, men, dia dapat banget, men. Ini film yang bertabur bintang. Kalian pasti tahu Ocean 11 itu adalah film bertabur bintang. Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13 itu dibuat film menjadi benar-benar film bertabur bintang. Mencuri Raden Saleh adalah Ocean 11 versi Indonesia. Dan itu bakalan dibuat versi sequelnya, bakalan lebih banyak bintang-bintang yang bertabur. Dan kalau film pertama itu taburan bintangnya itu bintang-bintang muda, di film kedua bakalan diadu nih senior bintang muda dengan senior. Gokil kalau memang ini rencananya. Mas Angga Dwi Mas Sasongko, kalau Anda menonton ini please bawa Om Reza Hetapi. please. Aku merasa dia pas untuk karakter orang itu. Om Reza Hetapi, please. Aku bakal excited banget untuk nonton yang kedua. Kalau iya, karena yang ada di kepalaku adalah beliau. Salah satunya beliau, Om Reza Hetapi. Duh, gokil sih kalau emang itu kejadian. Waduh. Please. Siapa ya, kayak misalnya kita bisa ngelihat Tamara Blesinski dibikin jadi ikut dalam komplotan. Terus setelah itu menarik banget loh, itu menarik banget. Itu idenya menarik banget. Sama kita perlu sih ke kepala polisi itu. Cuman mereka termasuknya benar-benar hati-hati banget kan. Setidaknya ada Ucup sama Vela yang punya otak-otak kriminal di situ kan. Meskipun Ucup itu bikin satu rencana masih agak bolong-bolong, di situ ada Vela yang bisa melengkapi semuanya.
Bahkan mereka sampai bikin nomor mobilnya sama, nomor mesinnya sama, just in case, dan ternyata itu sangat membantu sekali. Nah, makanya gue apresiasi skrip tuh salah satunya hal-hal mendetail yang kayak gitu tuh jelas gitu. Jelas, detail banget. Di awalnya tuh bikin kayak ya udah lu bolong aja dulu di awal, nanti di akhir ada gue yang backup gitu. Tapi tetap ada bolongnya juga gitu. Anjir itu Ada konyol chaos. sih. Bagus banget di setupnya gitu. Mobilnya di duplicate sebegitunya. Pas adegan ininya kan, adegan di pencuriannya kan, aku berpikir ini adegan bakalan sempurna banget nih pencuriannya nih. Iya, aku juga mikir gitu. Jalan jadi konyol begitu. Ada polisi anjing. Aku waktu car chasing itu aku bener-bener ya ampun sampai tutupan jaket aku saking tegangnya. Ini gimana? Tuhan. Malah aku mikirnya pas keluar itu dia kan di trailer mau ada ditabrak mobil Sanawati Express itu kan. Gue pikir bakal ada kejar-kejaran dulu keluar dari terowongan SCBD gitu kan, terus balik lagi jedar baru ditabrak gitu kan. Terus polisi itu udah pada chaos ngejar dia gitu. Ternyata belum sampai ke sana ya ternyata ekspektasiku ya gitu. Di awal memang mereka di build up kayak ya udah anak-anak remaja yang pertama kali nyoba kena dapetnya gampang gitu. Oke gitu. Termaafkan lah. Mungkin aku yang mengharapkannya terlalu tinggi gitu kan. Akan ada adegan kejar-kejaran. Memang logik. Makanya karena aku mikir di awal kan ada adegan kejar-kejaran nih ya kan antara polisi sama apa gitu kan biar agak ya epikan dikit gitu. Ternyata belum dibuat ke situ gitu. Oke gitu kan. Termaafkan dengan langsung ditabrak. Lo cabut kata si Ariram tuk lo cabut gitu. Udah ditangkap gitu. Sekalinya ditangkap keluarnya gampang. Ya ilah gitu kan. Tapi emang ada itunya kan emang lucunya semuanya di sana tuh. Iya, lucunya di sana tuh. waktu tuk Teman-teman keluar. udah chaos. Tuhan, waktu Hanyut tuk gitu. keluar. Dia bilang hanyut tuh teman-temannya langsung arah ke dia tuh. Gitu. Tahu nggak? Keluar gitu. Waktu adegan itu aku kampretin. Udah susah gue juga pengen bantuin mikir gitu, gimana caranya biar bisa keluar. Iya, teman lo udah chaos lo. Iya, temen lu udah chaos mikirin nanti masuk ke kantor polisi kayak gimana, cara ngeluarin lo lewat apa, di mana, masuknya kayak apa gitu kan. Tiba-tiba lo datang ke ruangan dan bilang hai nyet depan temen lo gitu. Dan itu yang ajaibnya, masalahnya ini yang ajaibnya, aku juga ikutan mikir gimana cara bisa ngeluarin si tuk-tuk. Iya. Aku kasihan banget terutama waktu Gofar bener-bener dia kayak ngamuk cuma nangis. Oh man, aku kasihan banget. Ayo dong keluarin tuk-tuk gimana caranya. Balik. Gue sambil mikir, aduh ini kayaknya endingnya memang pembebasan tuk-tuk deh, bukan Raden Salehnya lagi duluin gitu kan. Pembebasan tuk-tuk dulu, abis itu baru Raden Saleh. Panjang nih, pantesan 2,5 jam gitu kan. 2 jam setengah gitu. Tiba-tiba kayak langsung datang, hai nyet. Udah. Udah kacau. Udah. Balik Raden Saleh udah bener gitu kan. Balik Raden Saleh udah bener gitu. Udah bener. Kampret gitu. Temen lu udah panik, udah chaos, udah banting-banting meja gitu. Dia datang dengan entengnya bilang hai nyet, ya Tuhan. Astaga. Tapi ke bawah loh Gofar tuh sampai ngamuk gitu ke bawah loh. Jadi memang hubungan mereka deket. Emosinya luar biasa sih, aku suka banget sama Gofar di adegan itu. Jadi ceritain gue kecil sama dia kayak begini gitu kan, terus teman-temannya lain tuh yang pada duduk tuh udah sedih semua gitu kan. Ya udah kita bebasin lah gitu, rencananya gini. Dari susun udah papan tulis udah penuh tuh. itu ditulis semua. Itu termasuk premis yang unik sih. Ya, dua saudara berbeda karakter tapi satu bapak. Orang bapaknya sama. Astaga. Aduh, plotnya unik sih, unik banget. Makanya ini kalau nggak tembus 5 juta sih, aduh gua marah sih Pak. Ini Pak. Waduh. 3 juta aja dulu. 3 juta amin. 3 juta ya, 3 juta amin. 3 juta aja dulu. Per video ini direkam kan ini sudah 1,3 nih. 1,3 ya. Oh. Amin ya Allah. 1,3 setengah. Masih 1 bulan sebelum Jagat Arwah tayang nanti bisa lah. Dan kenapa kita ngarep seperti itu sebenarnya bukan tanpa alasan, bukan karena cuman sekedar ngefans doang. Cuman karena ini adalah satu kabar baik untuk industri perfilman Indonesia. Ya, benar. Ketika film ini kalian dukung seperti itu, film Indonesia itu bakalan berusaha berlomba-lomba untuk bikin film yang semenarik ini gitu. Benar. Ya, paling nggak sama bagusnya lah gitu. Iya, ketika produser ngelihat kalau masyarakat Indonesia ternyata suka dong sama mereka menerima dengan baik film-film seperti ini, itu mereka dari perusahaan-perusahaan lain akan berlomba-lomba untuk
untuk bikin film serupa dengan ini. Itu yang terjadi dengan film-film horor di Indonesia. Karena ada film horor yang banyak yang suka, akhirnya makin banyak tuh perusahaan-perusahaan yang bikin film horor. Karena itulah film horor menjamur di Indonesia. Ada banyak banget yang bagus juga, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ada banyak film bagus. Cuman aku harap ini juga bisa diperlakukan dengan genre-genre yang lainnya gitu loh. Yes, ada patokan baru gitu loh. Ada standar baru. Nih Dan kalau itu kalau mau memang- bikin heistnya kayak gini nih gitu. Dan itu memang worth it karena film ini digarap dengan benar-benar penuh effort gitu loh. Kalau Yes. kalian makanya setelah nonton filmnya kalian kudu nonton blueprintnya deh. Aku belum nonton, aku masih Sangat- belum ada waktu, sangat tapi aku diwajibkan pengen banget blueprintnya, nonton itu. sangat diwajibkan. Iya, itu Pengen luar biasa. Nonton blueprintnya aja aku sampai merinding. Maksudnya emang benar-benar mereka sampai se-effort itu. Perjuangannya luar biasa sekali. Bisa ya, benar. Kita Di bukan sana lah cuma lo akan dibawa lihat. untuk menikmati wahana filmnya, tapi kita Mm. dibawa ke Wahana bermain mereka di belakang layar iya, juga. wahana bermain di belakang layar mereka. Itu gila. Sangat. Lo akan lihat gimana muka Iqbal kalau pucat ya. Iya. Muka Iqbal kalau pucat ya. Di sana tuh emang bener-bener di close up banget tuh masih Dan timnya Angga Sasongko. without all that being said, yang dari tadi kita ngomong, aku jujur pengen ngasih kredit ke Angga Yunanda sih sebenarnya dalam film ini. Karena Angga Yunanda itu, aku tuh sudah mulai terbangun stereotip Angga Yunanda perannya bakalan seperti apa gitu kan. Di film ini semuanya kebanting, semua apa yang aku ekspektasikan Angga Yunanda itu kayak gimana, itu kebanting di film ini. Hah, Angga Yunanda memerankan karakter seperti ini dan itu mostly Seorang hacker gitu kan. Mostly berhasil. Iya, seorang hacker lagi. Iya, berhasil. Hacker yang terlalu ganteng sih lu jadi hacker. Nggak apa-apa dong hacker ganteng dong. Nggak apa-apa dong hacker ganteng. Kita kan Cuman- stereotipnya kan orang hacker ya udah. Iya sih. Rambutnya Dan- cepak kayak biasa gitu kan. Cupu-cupu Yaudah, gitu. gimana gitu ya. Dan Iya. yang aku Dia terlalu syukurkan, ganteng emang bener. Mas Angga itu tidak membuat si Ucup ini punya love interest. Nggak perlu. Ada sedikit tension sama Vela, Iya. cuman nggak sampai jatuh ke sana gitu loh. Belum. Tensionnya kita Belum kerasa. tumbuh segede itu. Tensionnya kita kerasa ada ketertarikan di sana, cuman nggak sampai sejauh itulah. Karena masalahnya kan gara-gara itu tadi, kegantengannya Angga Yunanda ini kayak sayang banget kalau dia tidak dikasih love interest kan. Tapi itu tidak terjadi di film ini dan itu aku suka. Aku suka banget di situ. Jadi itu tidak mengganggu dia sebagai seorang hacker, dia tidak mengganggu peran dia dalam komplotan. Pokoknya bagus banget. Jadi sorry buat Rambutnya- Angga Yunanda yang selama ini aku underestimate sama kamu. Ini udah mulai terbantah. Angga Yunanda itu kenapa gua lihat pas awal trailer awal teaser Angga Yunanda penampilan kayak gitu. Itu adalah rambut yang sangat saya idamkan saat kuliah dan tidak bisa. Keren banget Serius, rambutnya gila. Aku Yoi. pengen tuh Gue kayak gitu. sampai di umur segini gue kalau bangun pagi bayangannya udah beda aja. Gue ngebayangin rambut gue tuh panjangnya persis kayak itu. Gue tuh pengen rambut kayak gitu, men, tapi nggak bisa. Udah pernah nyoba. Hasilnya nggak manjang ke bawah, ngembang ke atas. Nah, Aduh. bilang Nizali, sumpah Putra, kacau. lu mendingan ke ini deh, kliniknya Dr. Richard Lee deh. Siapa tahu bisa. Jangan. Beda apa nanti yang panjang, ya makin ngembang kan nggak lucu jadinya kan, gitu kan. Ente kadang-kadang ente. Ya sumpah, gue zaman kuliah beneran pernah nyoba, Pak. Gue tutupin pakai topi lah, gue cuman sampoan apa biar nggak kotor. Gue sengaja gue panjangin, nggak bisa. Kriwil dia, ya Tuhan, udah nggak jadi potong gitu kan. Potong, aku tidak bisa ternyata, padahal aku mau gitu. Aku mau rambut seperti itu. Nggak bisa Itu yang PNS, aku nggak bayangkan bisa setiap panjang pagi. rambutnya. PNS nggak Nggak bisa bisa. panjang rambutnya. Nggak boleh. Itu yang Nggak aku boleh. bayangkan setiap pagi gitu kan. Rambut kayak gitu, terus berewokan dikit aja gitu. Tetap nggak bisa. Ya Allah, gitu. Allah, Ada yang bisa bantu Akbar. aku dong gitu. Tapi Pak, overall di film ini kita juga di bawah roller coaster Pak ya, dari awal sampai akhir naik turun. Apalagi scene yang mereka dikejar polisi tuh sampai mereka panik, mereka sembunyi segala Tuhan, macam itu itu. deg-degan Pak. Anjing. Keren banget. Wah, itu teknik ngambil gambarnya gila, itu close up Iya. banget itu. Dan kebayang nggak sih ngatur segitu banyak mobil Iya. Sulit sih. di lorong sempit kayak gitu? Wah, Itu kacau sih itu sih. Sampai Mas Angga teriak-teriak, yang bukan ini keluar gitu ya, ada terowongan yang ini bukan ini keluar gitu. kayak di blueprint deh.
Soalnya itu kan kalau misalnya adegan itunya udah selesai, Itu fail. mobilnya udah penyok, udah susah kan, mereka harus bener-bener itu ulang kan. harus Ulang. Semuanya. ulang lagi ya itu. Jadi mereka pakai mobil dummy, mobil mainan dulu gitu kan, terus ditaruh di di bawah itu ada kayak mini map gitu, gambaran nanti tabrakannya kayak gini Oh gitu kan. gitu. Jadi itu jadi bikinnya kayak gitu dulu. Makanya beneran apa yang dia bilang waktu obrolan dia sama Ernest di In Frame itu adalah itu shot yang memang bener-bener diperhitungkan banget salah satunya diperhitungkan banget karena itu kayak apa ya, bisa dibilang one shot sih sebenarnya, kayak sekali ngambil aja gitu. Ya. Adegan tabrakan itu cuma satu kali ngambil, dan jarak kamera dan bodi mobil yang harus ditabrak itu juga diperhitungkan gitu, karena mereka nggak sekonyong-konyong nabrak kan, nggak sekonyong-konyong ngebanting setir nabrak gitu terus ada kamera, ya udah biarin aja kameranya pecah gitu, biarkan natural. Enggak, memang bener-bener kayak di ibaratnya dikasih titiknya lah, nanti ujung mobilnya nanti nabraknya bagian ini gitu kan, terus sampai mecahin kacanya bagian ini dan ada kamera di dalamnya kayak gitu. Itu benar-benar presisi banget, sumpah presisi banget, dan semua kamera yang ada di DOP itu dipakai semua ternyata. Anjir, Wait. terowongan SCBD coy, Itu one shot terowongan ya? SCBD. Itu one shot. Kayaknya sih emang bukan, gua nggak tahu itu bilangnya one shot atau enggak ya, tapi mereka kayak cuman sekali jalan ngambil udah gitu. Sekali tabrakan doang itu ya. Iya. Wah gila sih. Jadi mereka tuh punya 4 hari weekend semua, Sabtu Minggu gitu, dan terowongannya harus terowongan di SCBD. Mas Angga pengennya di situ. Kalau seandainya dia nggak dapat itu terowongan, ya udah filmnya nggak jalan. Makanya aku bilang sintingnya di situ tuh, kayak dia percaya dia bisa dan dia dapat gitu, dan ditunjukin di blueprint itu. Wah gila, gue pikirkan itu adegan yang untuk tabrakan itu aja mereka bikinnya sampai seserius itu tuh, itu gila, beneran gila loh. Nggak ada yang expect kayak, Guys, wah, iya bisa sampai serapi itu gitu kan. Adegan tabrak terus kita lihat di hasil akhir di filmnya gitu kan, mobil tabrakan hancur beberapa yang ada di 100 mobil ekstras yang ada dalam terowongan itu ada 100 ekstras itu kabarnya. Iya. Di dalam mobil itu, dan mereka ditutupin pakai helm. Kacaunya adalah ketika ternyata ekstras itu ada yang sambil main handphone. Oh. Ada yang sambil main handphone. Waduh, makanya bikin, ya wajar sih Mas Angga marah banget sih gitu, karena dia harus ngambil itu tuh kayak sekali take, istilahnya gitu kan, cuma sekali ngambil doang gitu kan. Iya, Ya kalau seandainya udah ngambil lagi terus gagal, ada mobil yang penyok, ya berapa lama lagi mereka harus bikin penyoknya itu kan gitu. Ya, walaupun ada cuman waktu syuting itu weekend gitu kan, Sabtu Minggu gitu. Tapi kan itu terowongan nggak bisa dipakai terus-terusan untuk weekend. Iya. Untuk hal kayak gitu kan, harus ditutup terus kan nggak mungkin gitu kan. Plus juga sekali itunya kan juga itu kan, maksudnya sekali sewa tempatnya itu juga lumayan banget lah, mahal sekali. Makanya itu yang pas di scene yang di terowongan itu, gua akuin itu keren banget sih. Keren, bagus banget untuk sekelas kota Jakarta yang setiap perizinannya itu masih rada susah. Belum ya lagi, kan? Masih belum rada lagi, susah. Salut gua. Belum lagi mereka juga sewa-sewa polisi beneran. Ya, bukan motor polisi chip loh ya, bukan Itu motor polisi chip loh. Pak, itu anjir. Iya, polisi beneran. Polisi tuh chip tuh disewa, jatuhnya nanti. filmnya. Iya, kalau polisi chip nanti Mas Abimana, Mas Orang, sama Mas Pino lagi. Ingat aja kau. Ingat aja kau. Iya, beda lagi, itu polisi beneran loh gitu kan. Nah itu sama adegan balapan itu juga sih yang aku amazed banget. Kota Tua, aduh cantik lagi malamnya Kota Tua, gila. Aduh jadi pengen ke sana gitu. Aduh, ya. Balapan Kota Tua tuh ya tuh. File apa ya? Di Kota Tua ya? Balapan di Kota Tua tuh. Oh, di Kota Tua itu ya? Yes. Dan ini di skrip tulisannya itu cuman kayak Iya. balapan. Ya, race. Satu kalimat doang. Tuk-tuk balapan. Dia nanti balapan sambil nyalip, nanti kamera ngiringin dia gitu kan. Terus nanti si Gofarnya masih taruhan sama si Vela, udah gitu. Ternyata di belakang layar sesusah itu, tidak sekalimat doang. Mereka harus ngosongin jalan, harus berjibaku sama Transjakarta yang cuman beroperasi terakhirnya jam 11 malam. Iya. Dan mereka cuma punya waktu dari jam 11 sampai jam 4:30 subuh. Ya. Dan kan? yang bikin aku takjub itu adalah teknik editing footage-nya di film ini gitu loh, yang banyak
banyak teknik-teknik editing yang jarang kita temui di film-film Indonesia. Itu kayak misalnya pas yang kalau di trailer itu mungkin yang buat kalian yang belum nonton, kalau di trailer itu kan kalian ngelihat scene transisi ketika lupa namanya itu apa namanya teknik editing transisinya itu ketika Angga Yunanda sedang mulai untuk mengakses laptopnya, terus tiba-tiba transisi itu bagus banget. Belum lagi pada saat one take long shot ketika Piko dengan Ucup berhasil kabur membawa lukisan palsu dari rumahnya Permadi, itu kan one take long shot tuh dengan medan yang lumayan ini kan pegunungan Ya, yang turun bukit. yang Ya. mana kalau kalian mungkin bisa notice itu CGI loh. Ya, wow. Benar. Luar biasa. Dan Halus itu callback banget. dan itu callbackku lagi ketika lihat scene dari Fast and Furious yang ketiga. Iya, betul. Iya, balapan ada turun bukit. bener ada Balapan ya. turun bukit itu ada tuh teknik ngambil shot dari jauh gitu kan, kayak kita lihat wah ini kayaknya dari drone deh gitu kan ngambil gitu kan. Mm-mm. Nah, kayak Initial gitu. D juga kalau ada yang pernah nonton Initial D. Oh, Initial D ya, benar. Initial D anime. Oh, iya. Visual D juga tuh. Itu bagus banget. Mana dalam bioskop gue mikir, wah stuntman-nya jago juga bawa mobil gitu ya kan, rapi Iya. banget gitu. Belok turun belok rapi banget gitu kan. Tapi memang beneran rapi, men. Iya, memang rapi itu. Semua transisi Stuntman-nya yang bagus ada banget ya di gitu. sini, transisi editingnya itu rapi semuanya. Dari awal aja itu aku udah takjub dari awal ketika keliling ini sampai lukisannya jadi, terus di apa namanya, di close up lukisannya, terus diambil zoom out lagi, tiba-tiba udah berpindah lokasi, itu halus banget, Sangat smooth. Sangat smooth halus. sekali. Emang Ya, cinema standar. works banget gitu loh, cinema works banget. Makanya ini sih, aduh, harus lebih dari 3 juta harusnya nonton. Ayolah apresiasi film ini lah. Ayolah gas lah, sebelum nanti kalian nonton Sriasi tanggal 6 Oktober, terus nanti masuk Jagat Arwah juga 29 September. Mending gas sekarang lah. Ya, Kapan lagi? Gue aja lagi Jagat Arwah juga menarik buat nonton loh 2 kali. Jagat Arwah menarik banget premisnya ya. Aku suka banget. premisnya ya. menarik. loh. Sama aku juga Luar suka. biasa. Aku takjub pada saat scene genderuwo. Oh. Iya. Realistis Iya. banget itu. Waduh, 29 Kadin September. Bimo Pak ya. Karena setelah kita lihat Kadin Bimo di Mencintai dan Saleh, dia jadi kedua karena saya agak aneh gua ngeliatnya. Tapi aku kaget ketika baca di Wikipedia perannya Sheila Dara kalau di ini kan di trailer itu kayak si kayak si siapa namanya, Dark Phoenix di X-Men. Oh iya. Ternyata kuntilanak, bro. Kuntilanak Kunti. dia. Dia jadi kunti. Kuntilanak. Kuntilanak dia. What the hell, kuntilanak? Dan ada Jadi wujud kuntilanaknya. Kalau di Instagram itu udah diposting ada wujud kuntilanak benar-benar Ada, wujud. ada. Jadi dia bisa berubah jadi 2 wujud. Kan Indra Bimo juga sama. Iya, nah itu dia makanya. Jadi ada wujud manusianya yang menyerupai manusia, kan ada di narasi teasernya juga kalau nggak salah. Iya. Ya. Jadi mereka bisa menyerupai wujud manusia gitu. Jadi Ganindra Bimo ini adalah replika ketika mereka mereplika wujud manusia. Ya termasuk juga ketika Sheila Dara juga tampil seperti itu. Ya kuntilanaknya berarti ada wujud kuntilanaknya juga berarti ya. Iya, udah Ada. diposting sih sebenarnya fotonya. Udah. Aku suka desainnya. Justru yang Cinta Laura Noni Belanda itu yang masih belum kelihatan sama sekali, cuman wujud manusianya doang. Mungkin disimpan buat Tapi itu filmnya. udah Ya. Noni Belanda banget sih sebenarnya. Iya, Iya, tapi rasanya kok Ganindra Bimo genderuwo ada 2 wujud, kuntilanak ada 2 wujud. Jadi kayak Kayak iya kurang ya. gitu lah. Aku harap ada wujudnya juga sih Cinta Laura. Oke, tapi ya itu Visnema Betul, sekarang udah salah. mulai berkembang sih Pak. Makanya ini Mencintai dan Saleh harus 3 juta sih Pak. Itu aja sih harapanku sih. Biar gini, masalahnya gini. Bentar dulu dah. Orang Indonesia sekarang mereka itu kayak apa ya? Mereka tuh kayak kurang mengapresiasi seniman. Sebenarnya sih kayaknya mereka ragu sih. Ragu kalau apa bener nggak sih Indonesia udah bisa begitu gitu loh. Kayaknya cuma itu doang sih Iya. masalahnya. Mereka ragu buat nonton, buat bayar nonton. Rasa ingin nontonnya masih belum karena masih ke bawah hype horor kemarin gitu kan. Kalau sebenarnya mah udah kelar ini dan ada yang baru, langsung aja coba menurut gua. Kalau ada film horor dan banyak yang review bagus, mereka percaya karena mereka udah biasa nonton film horor Indonesia yang bagus gitu loh. Cuman untuk genre-genre lain mereka masih ragu. Apalagi ini ya heist mahal baru gitu kan. Heist mahal yang baru gitu.
sebenarnya sih gak usah dilakukan sih, karena kan case-case-nya aja udah mahal Pak Iqbal. Ya makanya Aduh. dari 2018 loh mereka ngecanangin buat mencuri Raden Saleh dan Iya, akhirnya 4 tahun dong. gara-gara 4 tahun gitu. gara-gara pandemi, tertunda gara-gara pandemi. Harusnya 2020 kemarin, andai pandemi nggak ada, kita udah duluan itu Iya sih. lihat mencuri Raden Saleh itu. Karena ya banyak banget kok tema-tema baru di Indonesia, contoh ya kayak Comic Egg. Itu juga itu menurutku ya, sebelum Munculin Saleh itu adalah film Heisha, bisa dibilang juga loh itu kalau menurutku ya. Itu juga adalah film Heisha bisa dibilang, tapi dari mereka itu adalah dari POV-nya komika yang menyamar jadi agen rahasia pemerintah. Jadi ingat Mongol pakai Omong pakai lo bilang ya. lo bilang Comic Egg, gue lah jadi ingat Bang Mongol jadinya. Si jago tiba-tiba jago berantem. What? Sebenarnya kalau mau dibilang film heist sih, aku nggak setuju dengan Comic Eye, meskipun itu memang temanya adalah tema pencurian. Itu lebih ke apa namanya, komedi sih menurutku. Iya, itu film komedi ya. Kalau mau mengarah ke arah heist itu, mendingan nontonnya The Professional. The Professional ya. Yang Arifin Putra, Fahri Albar. Ada ya? MNC Pictures kalau nggak salah ini ya. MNC Itu Pictures kalau nggak film salah. heist. Oh, Heist Indonesia juga itu berarti sebelum itu ya. Iya, heist Indonesia itu. Professional. Heist Indonesia. Professionals, The Professionals. Ada Arifin, ada si Fahri Albar juga. Itu kalian coba nonton deh kalau untuk film heist. Oh, kayak itu profesional ya, baik. Aku baru dengar tuh filmnya tuh. Coba baru denger. Daripada heist, daripada Comic Egg. Kalau Comic Egg, aku lebih menikmati komedinya sebenarnya. Sebagai film komedi ya, benar. Aku juga mikir kayak gitu. Aku nggak menikmati plot pencuriannya sebenarnya. Kalau untuk Comic Egg, aku nggak menikmatin itu. Lebih nikmatin banyolan ya. Iya, lebih nikmatin banyolannya mereka tuh. Iya. Benar. Oke Pak, oke. Tapi kita udah bahas semua ya, dan terakhir untuk menutup podcast ini Pak, untuk Mencuri dan Saleh, harapannya untuk sequel Mencuri dan Saleh ini seperti apa? Akhirnya kita bahas sequel ya, karena Mas Angga udah janji kan dia lagi ngerjain sequel ya, tadi aku lihat kan. Dia udah janji Pak, masih dia udah janji, dia udah Mas Angga, tolong siapapun yang nonton video ini ya, tolong sampaikan ke Mas Angga Dwi Mas Sasongko, kami menginginkan Om Rey Sahetapi. Aku tadi udah sempat ini kan ngetis harapanku untuk film sequelnya kan. Jadi kayak kalau di film ini itu komplotan anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, terus ngelibatin ayahnya Piko. Ya siapa tahu ayahnya Piko ini bakalan jadi motor penggerak untuk komplotan yang kedua lagi. Jadi bukan cuma satu komplotan doang di sequelnya, nanti ada 2 komplotan nih, komplotan anak-anaknya dan komplotan bapak-bapaknya atau mungkin orang tuanya gitu, yang secara kepaksa nggak tahu plotnya gimana, membuat mereka nggak tahu bagaimana mereka menerapkan inciting incidentnya di film kedua nanti. Yang jelas itu bakalan menjadi film yang menarik kalau misalnya Mas Angga Dwi Mas Sasongko mendengarkan. Kita berharap film sequelnya bakalan lebih mewah, lebih megah dan lebih menarik. Amin. Amin. Ada. Nggak apa-apa bawa Pak Fahri Albar juga masuk kok sebenarnya kalau mau jadi professional heist. Dan aku lebih berharap polisinya ini lebih ditingkatkan skillnya di film kedua. Jadi benar-benar nyulitin. Karena masalahnya bisa kalau misalnya bener kayak udah jadi beneran aja. Kalau misalnya memang ada cuman lebih dari satu komplotan, berarti skillnya polisi ini juga harus benar-benar ditingkatkan daripada film pertama. Dan anggotanya mungkin bertambah. Yes, Reza Hilman, Please, aku suka banget lihat TikToknya Reza Hilman sama Akil Ihab waktu berantem, mereka saling punggung berdua. Gila, aku teriak. Enggak, aku lebih ke sama-sama. Kamu siapa? Sama berantem. Kamu siapa gitu kan? Boleh kenalan enggak? Itu di ending kok gitu ya, maksudnya artinya itu kan ketemu random Pak, mereka nggak ketemu kok tiba-tiba kok gitu terus gantung. Lah, itu kayaknya itu kayaknya memang dipersiapkan buat sequel sih. Aku ngerasa itu memang ditanamkan untuk karakter itu sih, sekalian buat ngeramein, buat adegan bertarungnya, juga fan service juga sih. Secara Agni Nihab sama Reza Hilman kan memang populer-populernya dua orang ini kan. Dan jangan lupain omnya si Vela yang nyelamatin dia di Alfred. Itu kayaknya bakal disimpan juga tuh. Alfred Pennyworth, bener Alfred. Itu Alfrednya Vela tuh. Kayaknya bakal terlibat juga tuh, mau nggak mau tuh. Ada apa sama wajah itu? Kayaknya gue ngerasa itu professional heist juga tuh kayaknya tuh ntar.
Feeling gue ke situ tuh. Feeling gue ke situ tuh. Benar Aduh, ya. Reza Tuhan. Hilman sama itu ya, sama si Hmm. bodyguardnya itu ya, benar. Itu dua orang anggota baru kayaknya cocok Omnya loh. Vela itu. Aduh. Aduh. Terus di adegan akhir ya aku lihat yang udah ketahuan itu Ucup kan ya. Ucup ya. benar-benar udah Ya, cukup. datanya, informasi semuanya udah ketahuan. Iya. Sementara kalau si Piko sama Sarah itu masih sketsa wajah doang, masih belum ketahuan orangnya siapa. Identitasnya masih belum ketahuan. Apakah yang memberikan data Ucup itu adalah ayahnya sendiri? Ayahnya Yang Ucup. ternyata juga seorang hacker juga. Nah, itu harapanku untuk film selanjutnya. Aku Terus setelah gitu kan, film ya, sebelumnya, ternyata bapaknya sendiri gitu, yang ngasih Fil- anaknya ke polisi. ya setelah film sebelumnya fokus sama keluarganya Piko ya, aku harap film kedua bakalan Ucup. fokus sama Ucup karena juga Cukupnya ya. sekarang kan lagi memang dia yang posisinya paling berbahaya kan, dan kayaknya memang mau diarahin ke Ucup selanjutnya. Mungkin sama sedikit tentang Vela, Ucup sama Vela. Setelah yang pertama Piko sama Sarah fokusnya lebih ke keluarganya Sarah dan segala macam sama neneknya. Aku harap yang kedua giliran fokusnya sih itu sih, si Ucup sama Sarah masing-masing dapat giliran lah setidaknya. Amin. Ya, paling nggak role playnya kayak ya mungkin boleh kali ya seandainya mau diadaptasi apa kayak vibes-nya tuh kayak Fast and Furious walaupun tidak ada balapan banyak sama sekali gitu. Kalau aku kayak melihatnya si Piko sama si Sarah udah kelar kuliahnya udah udah menjalin lah gitu istilahnya gitu. Jalin. Nah, cuma nanti fokusnya ke si Ucupnya ini nih, gitu. Yusuf sama si Vela ya. Iya, dan dia harus pokoknya biar gimana itu polisi nggak lagi ngedetect dia sebagai pencurinya, gitu. Tapi Entah enak dia Pak ya. menyalahkan Permadi bagaimana gitu. Entahlah. Enak Pak, ibunya si Vela, anaknya mau bikin usaha tapi kan itu gedung perusahaan anjir tuh kaya banget gini. Anaknya enak ya gitu. Dia Bruce Wayne versi cewek. Bruce Wayne anjir. Bruce Wayne versi cewek itu. Aku bayangin dia sebagai Tira loh sebenarnya. Siapa sih itu? Siapa aktrisnya? Si Vela, Si si Islan. Rachel iya, si Amanda. Oh, si Rahel Amanda, aku kira ibunya. Rahel Amanda. Rahel Amanda Enggak, itu. maksudku ketika lihat dia begitu kayanya aku jadi teringat sama Tira loh. Oh ya. Tira kayak gimana ya nanti? Chelsea Islan Orangnya kan ya. kayak mampus tuh Tira tuh. Aku ingin lihat Chelsea Islan berantem karena selama ini aku lihat dia yang diselamatkan, dia yang diunyu-unyukan. Yes. Tapi hari ini dia berantem. Itu tantangan sih sebenarnya Chelsea Islan Benar. kalau misalnya digarap untuk memerankan karakter komikal seperti Tira itu, apalagi yang bisa berantem itu agak penuh dengan tantangan. Apalagi syutingnya udah selesai kan. Ya. Yes. Aku jadi penasaran dengan teasernya ini. Tolong dong keluarin teaser, pengen lihat kayak gimana sih nanti ini. Karena soalnya correct me if I'm wrong, aku belum pernah lihat Chelsea Islan beneran berantem yang bener-bener berantem. Benar. Di headshot pun dia nggak berantem loh. Enggak. Walaupun Nggak ada Iko berantem Uwais dia. juga. Heeh. Jadi itu yang bikin aku penasaran. Masalahnya dia peranin karakter Tira, men. Komik hero bro, komik hero dan dia harus berantem gitu. Masalahnya perannya kebanyakan jadi cewek yang ya gitu Ya, tahu. makanya itu tadi yang Karakter. diselamatkan, di film lain jadi unyu-unyukan gitu. Suka jadi petahana tuh. Tapi itu dia tadi, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik untuk film Indonesia ya. Mudah-mudahan Yes. jadi kabar baik. Ya. Aku sampai announce di beberapa tempat gitu. Aku tuh lagi bener-bener menomorduakan She-Hulk karena lagi kemakan hype film-film lokal. Bener-bener lagi kemakan hype-nya. Aku sampai menomorduakan MCU sekarang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada banyak banget konten-konten MCU yang udah siap aku Iya. bikin. Tapi aku lagi menomorduakan mereka karena aku lagi pengen nikmatin film-film lokal, film-film Indonesia. Gak apa-apa. Untuk saat ini karena negara kita lagi kenceng-kencengnya nih. Ibaratkan skrup itu lagi kenceng banget. Kalau ibaratkan pakai kendaraan tuh gasnya lagi pol banget gitu kan. Iya. Cedak dodar karena pandemi itu udah nahan semuanya gitu. Kayak bersin kalau ditahan nggak jadi sekalinya keluar bas gitu. Kan Fahmi belum nonton KKN Desa Penari, udah ada tuh di Disney Plus tuh, Oh, udah ada. Ada. uncut version. Uncut version Uncut lagi. version, oke. Kan saya mau tahu nih. Adegan ciuman seperti apa itu aja sih. Mar lo nggak nonton bioskop mana? Gua enggak kebagian. Aku juga nggak nonton. Aku juga nggak nonton. Oh. Aku nggak nonton ya. Enggak. Aku nonton langsung malah. Aku jujur ketertarikanku nyaris gak ada waktu KKN. Jadinya aku
Sama. Nonton nggak ya jadinya. Sama. Ditambah lagi waktu itu kan, waktu KKN tayang, aku nonton hari kelima Doctor Strange. Aku juga sempat ngecek tiket untuk KKN itu full semua. Benar. Ya, Jadi berasa udah ada lewatin aja lah. berasa ada calonnya gitu. Padahal sebenarnya kan lumayan itu kan konten untuk review kan lumayan. Benar sih. Iya. Lagi rame-rame, viewer pasti banyak juga gitu kan. Yoi. Tapi udahlah full Iya. tiketnya malah mau pesan untuk besoknya udah penuh juga tiket. Udah sold Ini apa juga. bioskop. Jadi udahlah. Masa harus nginep 1 minggu untuk dapat tiket? Makanya gua nggak kebayang yang ada di yang ada di ibu kota lainnya sih. Kayak Iya. gue di Palembang gitu atau apa gitu. Karena teman gue di Palembang harus nunggu seminggu after tanggal rilis baru bisa, baru kebagian. Ah, serius lu baru seminggu baru dapat? Serius katanya. Bukan karena gue kerja ya katanya, tapi emang beneran baru dapat seminggu setelah itu katanya. Setelah itu ya. Iya. Kacau gue pikir. Masa ya ada calonnya lagi gitu kan, kayak tiket kereta api aja gitu pakai ada calon-calonnya gitu. Kacau itu. Tapi emang viral men itu film. Berarti ibaratkan sekarang, bayangkan sekarang si paling lokal ya, bukan si paling Marvel lagi ya. Dulu kan si Marvel. Sekarang Si paling lokal dulu untuk sekarang. Paling lokal dulu. Nggak segitu Iya, lokalnya karena juga skrupnya lagi sebenarnya. kencang. Karena aku tuh lebih ke arah yang lebih ke yang memilih-milih gitu, milih-milih film juga. Bahkan untuk reaction trailer itu aku juga milih-milih. Kemarin aku milih Kamu Tidak Sendiri kan, trailernya Kamu Tidak Sendiri yang ada di Oh ya. itu konsepnya kalau pas ngelihat trailer, anjir ini konsepnya bagus nih, maksudnya menarik juga, kejebak dalam lift. Jadi plot utamanya itu ada dalam lift gitu, gempa lift. Oh. Meskipun memang eksekusi filmnya tidak begitu bagus sih sebenarnya. Oh, udah nonton. Udah tapi Iya nggak kemarin dia maraton gitu kan, nonton ada banyak banget ya bang. Banget dia nonton seharian tuh di bioskop dia. Gua aja kaget masih kan nonton Dragon Ball. Ya, gua gak sendirian, gua pikir gitu kan. Iya. Karena bioskop tempat gua tayang. Bioskop tempat gua tayang kan. Gua mau nonton Dragon Ball gitu kan. Gua pikir gua sendirian gitu. Ternyata pas mereka posting nonton Dragon Ball juga, yes, gak sendirian gua. Aku bagus tidak sendiri, banget bro, lagi, gitu. anjir. Itu nostalgia Iya. banget Dragon Ball. Iya. Ini kenapa Banget ngobrolnya ini, ke mana-mana? flashback segala macam. Ini Gak apa-apa kemana-mana kata kemarin, ngobrolnya. ngalir aja katanya. Ya, ngalir aja, nggak diedit katanya. Tinggal Mumun nih yang nonton nih, tinggal Mumun. Aku belum nonton Mumun. Aku belum nonton sih. Wajib. Generasi lama wajib nonton lah. Bang. Nasib. Memang Bukan nasib. sali pocong aye, Bang. Matanya hijau, nyala, Bang. Aku kaget sih, Aca dijadiin poci begitu. Poci. Iya. Poci ya. Kaget aku. Nah, mana dandannya sampai urat-urat di keluar semua gitu. Iya loh. Wah gila, make upnya niat banget gitu. Iya loh. Kalau di versi TV kan ya sebenarnya family friendly ya walaupun horor ya. Iya. Cuman matanya diitemin gitu kan, muka diputihin, kasih cahaya hijau dikit udah gitu. CGI. Aca sampai detail banget nih di apa urat-uratnya segala macem. Aduh, kacau itu tim make upnya tuh. Aduh, karena Bukan kali pocong aye, Bang. Gitu. Oke, untuk penutup podcast kali ini Pak, seperti yang gua bilang tadi ya, harapan, tapi kita sampai kemana-mana sekarang ya. Harapannya sebenarnya ya, harapan saya kalian Muji dan Salin dari Bang Onta dulu nih, yang si paling lokal dulu nih, seperti apa? Wow, itu dong. Aku ngerasa film ini benar-benar menjual karakter banget. Aku senang banget. Jadi berasa kayak ada IP yang ingin dijual sama mereka. Aku berharap sih sequelnya seperti yang aku bilang tadi, fokus sama karakter si Yusuf alias Ucup. Karena karakternya juga kayaknya menarik. Ada background yang begitu juga dengan Vela. Kayaknya kalau misalnya duet untuk fokus Ucup sama Vela di film selanjutnya kayaknya bakalan seru sih. Apalagi mereka dari semua komplotan itu, mereka cuma 2 orang satu-satunya yang punya otak kriminal ya. Yang lainnya enggak tuh, yang lainnya enggak. Sementara si yang satu bandar, yang satu hacker gitu, itu dua-duanya kriminal. Sementara yang lain. Jadi kayaknya bakalan menarik kalau sequelnya fokus ke mereka. Aku harap ke situ sih. Oh, oke. Oke, habis itu aku dulu ya. Kalau aku sih untuk sequel Muji dan Salin ini
please lah, gua mau tahu bapaknya ini di pihak siapa sih, itu aja sih. Bapaknya di pihak siapa, karena masih misterius banget. Kok dia lihat lukisannya kok salah, kok dia malah ketawa lah. Kok Jadi gitu? seneng anaknya bagus itu, dia bangga dong. Bangga Meskipun dia yang dikerjain. Tapi Iya iya sih, itu momennya asik banget loh. bangga sih, bangga Itu cuman pas- aduh. Iya, itu pas scene close up bapaknya tuh gue udah langsung nebak aja tuh. Kayak bukan di mobil yang diambil yang ini nih lukisannya kayak ini gitu kan. Iya kak, Iya. Aku sih nggak Iya. ketebak saya itu. aku nggak ketebak Nggak juga, ketebak aku sama, kaget gua banget. Kayak dilukis kalian nggak yang ini deh lukisannya gitu kan. Yang mobilnya diserahin Piko ke bapaknya gitu. Setelah habis itu dijemput kan, kok tiba-tiba ada barang gede di belakang gitu kan. Kok makin kuat gitu kan gua gitu. Ternyata dibuka slide paling kanan, ceker gitu. Wah, ternyata ini lukisannya gitu. Itu sih Pak, kalau aku lihat. Dan juga untuk siswa Ucup sih, karena dari film pertama aja tuh Ucup udah mau titis nih, karena dia ngomong sendiri, kok gua kira gua tuh adalah yang paling broken, ternyata Pico yang paling broken. Nah, gua pengen tahu Ucup nih broken seperti apa kalau dia menganggap bahwa itu adalah yang paling broken. Itu aja sih. Gua penasaran si Ucup seperti apa, karena ya gua mau lihat si Angga Yunanda ya. Gua mau tahu dia broken seperti apa sih. Kalau dia ngomong Ya plus Angga Yunanda juga gitu kan, aktor besar, rasanya sayang banget kalau nggak jadi fokus paling Nah. depan buat film selanjutnya ya. itu dia, Pak. Explore 5 menit awal dulu lah untuk di ininya gitu kan. Di film keduanya gitu. Yo, 10 menit awal lah pasti cukupnya gitu. karena at least kan kita udah pernah melihat dia broken kan di film Dua Garis Biru, ngambil anak Ya. orang. Nah, Aku nggak nonton sih itu. Wah, Dua Garis Biru. nonton Nonton, Bang. bagus kok. Nonton bagus. Ada bagus. kok. Di Disney Plus juga ada kok. Ada. Iya iya. Sexual Dua Garis Biru. education tuh bagus Indonesia tuh. Nah itu dari gua ya gitu sih. Dari Bang Eka gimana si paling Marvel gimana? Si paling Marvel bangsat. Apa namanya? Kalau aku sih sebenarnya ya tadi yang udah sempat aku bilang tadi sih semuanya. Kalau untuk sequel, aku penasaran sama siapa penawar tertinggi lagi di akhir film itu. Wow ya. Iya. Siapa yang berani menawar itu seharga berapa? 500 miliar ya? Iya sih kayaknya. Oh. Dan dia juga tahu dari mana kalau 700 M. kalau 700 dia M. tahu 700 M gila. Dan dia 700 tahu M, dari mana kalau lukisan yang ada di Istana Negara itu bukan yang asli gitu loh. Iya. Dia tahu dari mana? Itu dari mana? Sementara semua yang mengkurasi itu semua hampir Mbak Dini. hampir tidak ada yang bisa membedakan yang mana yang asli yang mana ini Iya. buatannya si Pico. Itu sih yang bikin penasaran sih sebenarnya. Lukisan Widayat lo kemarin itu laku 900 juta, Pik. Dan nggak sampai sekarang nggak ada yang tahu kalau lukisan lo itu palsu. Cukup tuh. Nah. Cukup tuh. Mudah-mudahan tidak ada penurunan kualitas dari Pico dan Ucup paling Amin. tidak. Pico dan Iya, Ucup. bromance-nya udah Bromance-nya terbangun suka awal bagus di awal. Suka Iya, banget. bromance-nya bagus. Bahkan sampai di akhir pun itu bromance-nya aku suka banget. Mudah-mudahan tidak ada penurunan kualitas nanti di sequel. Amin. Aduh, habis ini mau nonton serial terakhir. Oh iya, aku lupa. Kalian inget dialog Kalong nggak? Oh iya tahu, Hah? Tista dia dipanggil Kalong kan? Oh my god. Siapa? Oh, Siapa? Iya. Siapa? Tolong ulang. Buat Ganos yang nonton ini, kamu peran Kalong tidak akan mungkin karena Iqbal Ramadan sudah ada di Kalong. Siapa Ganos? Ini timku. Timnya dia. Ganos jangan pernah berharap lagi dapat peran Kalong di Bumi Langit ya, Ganos ya. Oh. Di film Ben dan Jody, Chico Jericho dipanggil sebagai Godam. Ya kita udah tahu itu tease-nya memang udah. Di sini di Mujera dan Saleh, Iqbal Ramadan dipanggil sebagai Kalong. Iya. Oh my god. Aduh, aku hampir lupa lagi ta. Itu Bumi Langit. Itu aku gemeter di bioskop dong. Aku kayak oke lah. Dan itu cocok, Iya, ya. men. Bayanganku Angga Yunanda sih. Bayanganku Angga Yunanda sih sebenarnya. Jadi waktu di adegan itu aku ngerasa kayak sebentar, tapi aku pengennya tapi yang ini oke juga sih sebentar. Aku masih belum bisa memproses bahkan sekarang. Semoga aja bener ya, semoga aja bener sih. Cocok mau Angga Cocok. Yunanda mau Iqbal Ramadan. Cocok, mereka berdua cocok sih. Cocok. Aku mau nonton lagi ya besok nggak mau tahu gua. Penasaran di bagian mana sih mereka ngomong? Bagaimana sih mereka ngomong? Aduh, gimana sih lu? Lewat ya. Aku notice itu pas nonton pertama kali. Iya. Aduh, iya. Aduh. Kalong.
Oke. Halong dong. Dan tau nggak fun fact-nya, gue langsung dalam hati sih, tapi ya. Ini pasti dinotis sama Fahmi ini pasti. Soalnya Halong itu karakter favoritnya dia masalahnya. Aku pengen bahas sebenarnya di YouTube tuh kan, cuman aku masih takut spoiler dan segala macam. Tapi sebenarnya nggak berhubungan sama cerita juga ya. Nggak berhubungan sih dengan cerita, nggak apa-apa. Bahas aja. Bahas aja bang. Iya, tapi itu menarik loh. Ganos nangis pak, Ganos nangis lihat video yang aja bukan saya kalau Ganos, kamu nggak bisa lagi berharap ya. Iqbal Ramadan jauh lebih cocok Ganos. Nggak, no, lo paling nggak nanti pas proses syuting lo jadi beri double aja nggak apa-apa. beri double. Iya, beri double. Karena Iqbal Ramadan bakal di build up dulu kok badannya kok, tenang aja. Jadi kalau ada adegan yang kena tinju-tinju gitu, Ganos yang dipasang. Ya, Ganos yang dipasang gitu. Adegan fighting lah paling nggak yang digebukin lah gitu. Yang digebukin ya. Kalau yang nonjok tetap Iqbal ya. Tetap. Nanti yang pas di shot bagian akhir gitu kan, pas Iqbal dikeroyok gitu kan, baru dia tuh yang bagian jatuhnya dia. Sambil aku sambil sebelum closing aku sambil pengen nanya, Fahmi, Ya. dalam imajinasimu peran Tulos yang cocok di Bumi Langit itu siapa? Aduh, ini aku bener-bener gonta-ganti tiap tahun, aku bener-bener di pikiranku gonta-ganti sih. Aku antara pengen beneran diperanin sama anak kecil, tapi aku antara pengen diperanin sama orang dewasa aja. Soalnya kalau di komik kan memang Zutulos itu bukan anak kecil, dia cuma orang dewasa yang pertumbuhan tubuhnya melambat. Iya benar. Jadi lagi pula dia mastermind banget. Jadi kalau yang peranin anak-anak rasanya agak gimana gitu kan. Jadi kayaknya mending diperanin sama orang remaja mungkin, teman di badannya di CGI sedemikian rupa aku pengennya sih. Jadi masih belum ada bayangan sih aku. Yang licik-licik kayak gitu siapa ya? Aku ngebayangin Oni, tahu gak sih Oni yang peran Tuyul dan Bayu? Oni Syarial, Shinchan. Kenapa mengarah ke situ? Karena siapa yang bisa nyangka Aming di setup Yes, oh my god. Ini siapa namanya? Pemahat ya? Sambuadi, pemahat. Sang pemahat. Siapa yang menyangka itu? Amin. Siapa yang menyangka dikumisin, digondrongin. Iya, dan Pak. Sare itu siapa namanya? Si Sare? Si siapa? Ari Tulang. Ari Tulang. Ya, Ari Tulang di set. Aku bener-bener nggak notice ketika nonton di bioskop. Aku nggak notice itu Ari Tulang itu Aming. Aku nggak notice. Jadi why not Oni Syarial? Bener juga Ya, sih. bisa. Bisa sih, sih. Why not? Lah, Tuyul dan Bayu. Aku malah ganti yang Kiwi Lawak pak, itu kan pemerannya kan sering nongol di Indonesia Lawyer Club. Dia itu pemain teatrikal. Oh. Iya, dia udah pemain teatrikal banget, watak banget ya. Jadi Dia dalang juga, dia dalang. Dalang juga. Oh, Yang orang namanya seni ya berarti ya. teatrikal itu, pemain teatrikal itu nggak bisa diragukan actingnya. Nih, Asik. Wih. dia yang bikin tulisan-tulisan cantik ini dia loh. Bang Dali Sampai beli Jiwo. loh. Iya. Aduh, Om Sujiwo Tejo, salam hormat Om. Oh, orang teatrikal ya. Oh alah, pantes kok bagus. Jadi Kiwi Bagus Lawak. banget ya, parah. Dia, aku kan awal tahu kan gara-gara nonton Kafir itu, yang dia duet Kafir sama parah banget iya, sih. Mbak Meriam Bellina. Wah gila sih. Dia jadi serem. Kafir ya? Oke. Nanti Ya, gua tonton deh. Kafir. Kan dia Sopotika gitu kan. Iya, siapa Ya, Indonesia? Indonesia juga. Ya bener sih. Kalau Pak Putra gimana nih Pak Putra nih? Harapannya gimana nih? Menjalani salah nih. Bigger, better, dan spektakuler. Sedap. Bigger, better, dan spektakuler. Karena build up di awalnya udah keren, udah bagus. Terus juga, dari tadi tuh detailin ceritanya bagus, produksinya mewah. Semua perintilan itu memang benar-benar diperhitungkan banget, sampai di blueprint pun dijelasin semenarik dan sedetail itu dan seserius itu, ya kan? Jadi gue berharapnya ya semoga yang kedua jadi lebih gede lagi, lebih baik lagi yang jelas, atau enggak dipertahankan sama pun juga nggak masalah sih sebenarnya gitu. Terus yang ketiga ya spektakuler karena berani menghadirkan karakter baru, entah itu yang udah dinotis sama penonton Indonesia ataupun yang baru gitu. Nah, gue penasaran dari kalangan yang, mohon maaf ya, yang gue pun penonton film Indonesia pun masih banyak banget aktor-aktor, aktris-aktris ataupun pemain-pemain film
pendatang baru yang sebenarnya mereka udah dinotis sama sutradara mungkin di festival film pendek atau mungkin di festival film film panjang sekalipun yang udah tayang di Jogja Asian Netpack misalkan gitu kan, dan gue pun nggak tahu, bisa aja gitu kan. Nah jadi gue pengen lebih banyak lagi pengen lihat pemain-pemain baru yang dilibatkan gitu. Jadi Indonesia tuh kayak nanti kalau ada ya mungkin produser ataupun sutradara lain yang ngelihat filmnya Mas Angga gitu, mereka akhirnya tahu, oh ada pemain teater baru gitu kan istilahnya itu, pemain teater baru misalkan gitu yang terlibat di film Angga Dwi Masa Songko dan actingnya memang sebagus itu. Nah itu makanya berharapnya tuh kayak bigger, better, spektakuler. Udah. Dan jangan ada yang mati katanya Vela. Jangan ada yang mati. Jangan. Itu bebek saya dari zaman Candy itu. Ada yang nonton sinetronnya Candy nggak? Aku nonton loh. Tahu. itu jatuh cinta pertamaku di sana tuh sama dia tuh. Iya. Oh, ada cewek cakep Rahamanda gitu ya. Aduh, gue tontonin lagi tiap malam. Iya. Cakep pak gitu. Cakep. Sampai pas dia akhirnya balik lagi di NKCTHI itu aja tuh langsung nonton hari pertama gue. Kan ini semua diambil, aktor-aktor ini kan diambil punya masa kecil yang udah cemerlang kan. Yes. Soal dari segi R, terus Rahel Rahamanda dari itu. lagi ya Umay penyanyi Mas dia. Sahab, ya, tapi tetap cemerlang di masa-masa kecilnya kan. Nah, bagaimana kalau misalnya komplotan dewasa nanti ngelibatin Enno Lerian, Joshua Suherman, Cikita Medi, Giovanni Giovanni tuh udah lama tuh. Gila kan kalau misalnya itu juga di bawah sama si Mas Angga di Masa Songko, gila. Giovanni masih sangat diperhitungkan loh untuk segera karakter yang nerd berkacamata dan a professional man. Iya, benar sih. Ya. Looknya boleh Dia lah. kan dokter kan? Yes. Dia dokter. Nah, itu dia. Wah, Giovanni itu keren sih kalau misalnya memang diambil case-case yang memang benar-benar punya bintang cemerlang pada saat masa-masa kecilnya kayak gitu. Itu bisa bikin viral juga kan? Benar. Yes. Iya. Ada cameo dari Bisa bikin momen viral karya juga. MS Aduh, misalkan. aku paling ini nggak sabar kalau misalnya memang mau gitu ya, sekalian aja ambil Joshua dengan Sherina. Oh, Sherina, man. Sherina. Sherina Munaf. Anggini. Gini. Aku langsung menunggu kapan petualangan Sherina 2 akan tayang. Iya. Belum kelihatan tanggal rilisnya. Tanggal rilisnya belum kelihatan. Nah, Aduh. Sadar. Gila ya, banyak banget harapan untuk sequelnya ya. Makanya Kebanyakan. atau bisa ngelihat cameo karya Enes lah gitu. Sama Susan ya. Iya. Sama Susan. Iya, jadi mama. Bagaimana kalau atau ini jadinya Menteri Susan? Bonekanya udah diasingkan tak kemana, dijemputnya juga susah, tempatnya juga nggak mungkin dijangkau gitu kan. Atau Ria Enes di set jadi jadi antagonis utama gitu. Oh my god, Iya. sama Susan Mind keren. blowing banget kan. Dia yang selama ini kita lihat Kelihatannya baik-baik gitu Iya. kan, kakak-kakak yang baik hati di Ibarat main basket dia ya ternyata yang selama ini jadi playmakernya gitu. iya, Dia yang bener, ngatur serangan, dia yang ngatur defense segala macam. Wah, dia yang parah jauh sih lebih di itu. atas mastermind-nya tingkat tinggi. Tapi aku paling suka sama tipe villain yang seperti itu sih daripada yang predictable sih. Aku suka banget Bener. tipe villain kayak gitu. Iya, bener. karena itu yang bikin spektakuler film heist itu ya di situ ada mastermind yang ternyata nggak diduga-duga. Ada lagi loh, ternyata loh gitu kan. Iya. Benar. Sama satu lagi, Aduh, Pak. Giovanni. Satu lagi, Pak. Apa untuk harapanku sih kalau bisa ditambahin, undang kita lah jadi cameo. Itu aja dah. Apa? Undang Aku jadi nggak ada. cameo, udah. Aku nggak ada. Aku nggak dengar. Mas Angga Katanya- bawa kita jadi cameo. Oh, Aku nggak ada. nggak usah. Aku sadar diri kok. Nggak usah. Sempat sikat detik Nggak apa-apa aja deh, tuh, kita nggak apa-apa deh. senang kok. Aku di shot sambil makan cilok juga nggak apa-apa. Yang penting ada. Sedikit aja gitu kan nggak apa-apa. Aku nggak usah lah. Aduh. Ya Allah. Astaga. God. Ntar gempar tuh. Oh, Bang Eka muncul di misalnya yang kedua ya. Nggak. Jangan. Aduh. Bobo lo dia.
Kayak Oh, potensi betul. banget gitu kejadian jangan. Oke, kita coba mengenai video podcast kali ini. Seru juga ya kita ngomongin Julian Saleh sampai ke teori kemana-mana ya, sampai melibatkan aktor lainnya yang Iya. terlibat ya. Kita coba mengenai video kali ini mengenai podcast Julian Saleh. Kalau kalian yang udah nonton film itu, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Mungkin kalian ada teori-teori lain yang tidak kita sebutkan di sini, langsung aja komen ya. Dan doakan film ini bisa 3 sampai 5 juta lah ya, please lah, kita butuh Amin. kita butuh Amin. Indonesia Amin. dengan film tema baru Pak, kayak Keluarga Cemara. Ini itu udah gebrakan banget buat Indonesia sih. Itu jadi aku sih. Itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya Pak, dan jangan lupa subscribe channel Angelo agar supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dan juga bisa mendapatkan video baru dari video ini, dan juga kalian juga subscribe Jagoan Kancil, Kramax, dan juga follow Instagramnya Preven Putra. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam dan adios. Wuhuu.